Bima, kau bilang akan pergi selama 3 tahun untuk membuktikan diri dan memperbaiki hubungan kita. Tapi 3 tahun itu berubah jadi 3 tahun lagi. Sekarang kau di mana? Nona, tolong pilih satu. Best, para tuan muda dari semua keluarga besar di kota Tirta akan hadir. Kau akan menjadi bintang acaranya. Kalau begitu yang ini, biarkan ini jadi penghormatan terakhirku untuk apa yang pernah kita miliki. Dia tidak akan pernah kembali. Bima, Tanggwaku, sampai jumpa di neraka. Baiklah, berhenti main-main. Hei, ayah. Clara, pulang sekarang juga. Intelijen tingkat tinggi. Meteorit dari luar angkasa sedang jatuh. Sangat berbahaya di luar. Para pemimpin dunia sedang mempelajari langkah penanggulangan. Meteorit? Hujan meteor? Objek terbang tak dikenal dari luar angkasa sedang mendekat. Kita harus bersatu melawan musuh bersama ini. Semuanya, kami telemengansi. Lintasan objeknya. Objek itu mendekat dengan kecepatan supersonik. Dalam 30 detik, objek itu akan menghantam Provinsi Tirta di Nusantara Agung. Jika terkena, kerugiannya akan sangat besar. Tersisa 30 detik. Ini Kim Darat. Kami butuh bantuan kalian. Saya turut dengan situasi di Sentragam. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. 20 detik. Kalian di Nusantara Agung. Terlalu lemah karena terlalu lama damai. Pukulan seperti ini mungkin bukan hal yang buruk. Nusantara Agung rentan. Saat waktunya tiba, akan ada peluang untuk kami. 10 detik. Kalian. 5. 4. Marskal. Siapkan senjata nuklir. Tembak. Bagaimana kunang-kunang berani menyaingi bulan purnama? Aku telah mengarungi kosmos selama 10.000 tahun dengan satu tujuan, kembali ke rumah. Berani sekali kau menghalangi aku. Penguasa langit laut utara, Nusa. Penguasa naga bersayap, penguasa naga purba, penguasa naga biru, 9 penguasa naga. Dengarkan perintahku, pergilah segera ke negara-negara di dunia fana, dan dirikan basis kekuatanmu sendiri. Ketika waktunya tiba, aku akan membutuhkan kalian. Marskal, kabar baik. Nusantara Agung kita berhasil mencegatnya. Ada yang tidak beres. Ancaman itu belum hilang. Sepertinya pencegatannya tidak berhasil. Itu sebenarnya apa sih? Beritahu Yang Mulia Raja, Nusantara akan memasuki era apokaliptik. Halo, APA, Ganong Hongkong, dihantam benda dari luar angkasa. Bukannya meteorit itu menuju Nusantara Agung, kok bisa jatuh di negara kita? Halo, APA, kamu bilang ibu kota negara kepulauan akan runtuh? Jump Bumi dan tsunami. Marskal, laporan datang dari seluruh dunia tentang dampak meteorit luar angkasa, menimbulkan kepanikan massal. Nusantara Agung kita malah tidak apa-apa. Surga melindungi Nusantara Agung. Cepat, tampilkan rekaman dari kamera stasiun luar angkasa. Cari tahu apa yang terjadi. Ya, bulat. Siapa dia? Cepat, segera pergi ke kota Tirta. Kalian harus temukan pria ini. Tidak, aku akan pergi sendiri. Meteorite APA, aku kira kita bisa lihat hujan meteor, tapi aku bahkan tidak lihat satu bintang jatuh pun. Aduh, kok bisa sampai segini memalukannya? Aku tak pernah menyangka. Penghalang di sini begitu kuat, berkurang 99% kultivasiku. Tapi setidaknya, aku akhirnya kembali. Greku. 10.000 tahun. Pada akhirnya, aku tidak ingkar janjiku padamu. Hei, siapa kamu? Kamu tiba-tiba muncul entah dari mana, dan menakutiku. Kau tahu? Apa katamu? Aku bilang, kamu menakutiku. Ini tempat mana? Dan berapa sih kamu? Tidak ini. Orang ini. Gila, dia menguntitmu? Pria zaman sekarang. Banyak aku. Betul, banyak pria mengejarmu. Tapi cara orang ini agak spesial ya? Baiklah, gini aja. Kalau kamu bisa hentikan hujan ini, baru aku kasih tahu. Aku izinkan hujan turun. Tunggu. Bagaimana kau melakukannya? Orang itu benar-benar mengerahkan semua kemampuannya. Pasti hujan buatan. Cuma hujan sedikit? Apa susahnya itu? Bahkan langit dan bumi. Tunduk pada Kyondaku. Dan tentu saja, itu termasuk kamu. Pria ini benar-benar pandai merayu. Belum pernah ada pria yang membuat penampilan yang begitu spektakuler di hadapanku. Dan dia sangat tampan. Aduh, aku hancur. Sebagai pewaris konglomerat monarki, apa aku benar-benar akan jatuh cinta padanya? Jadi, apa yang kau inginkan diriku? Aku butuh ganti baju. Hei, kau masih belum memberitahuku. Siapa dirimu sebenarnya? Bagaimana bisa kau tiba-tiba muncul di perkebunan pribadiku? Keamanan di sini seharusnya sangat ketat. Kau juga belum menjawab. Pestanya sekarang tahun berapa? 2024. 6 tahun. Hanya UNAM dan Yong tidak berlalu. Ayah, ibu, adikku, dan Ayu. Apakah mereka semua baik-baik saja? Hei, APA kau serius? Kau semakin aneh saja. Kau, sedang apa kau? Tidak bisa mengendalikan diri? Mau mencoba sesuatu? Biar ku katakan. Aku bukan tipe perempuan seperti itu. Kau.
Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Tapi aku tidak pernah meninggalkan utang yang belum dibayar. Kau memberiku pakaian. Ini adalah jimat terikat kehidupanku. Ambil ini sebagai bukti. Aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Jimat APA, penguasa langit apa? Benda ini, aku juga bisa menggambar sesuatu seperti itu. Kemana dia pergi? Bukan di sini. Di sini juga tidak ada. 6 tahun. Dan kota Tirta sudah jadi sangat makmur. Kitemu. Sekitar 6 mil ke arah barat daya. Ada 2 aura yang memiliki garis keturunan yang sama denganku. Ini tidak benar. Seharusnya ada 3. Oh tidak. Pasti ada yang terjadi di rumah. Suami, jika arwahmu sedang menjaga kami, tolong lindungi Bima kami. Di luar sana, jagalah dia tetap aman. Sudah 6 tahun. Aku tidak perlu dia jadi orang yang sangat sukses. Aku hanya ingin dia pulang dengan selamat. Ayo, hancurkan semuanya. Bas Hadi. Hari ini adalah hari ke-7 setelah kematian suamiku. Bagaimana bisa kau biarkan dia tidak tenang bahkan setelah mati? Tidakkah kataku dia akan mendatangimu malam ini? Kau, yang sudah setengah kaki di liang kubur, makhluk kecil, ini salahmu sendiri. Kau tidak tahu diri, kau semperendah, tapi kau berani nempelku. Sio tercantik di kota Tirta. Ayo. Kami tidak nempel ke siapa-siapa. Dia menantuku. Dia adalah menantuku. Kau berbohong. Makhluk kecil itu, aku yang dorong dia sampai mati saat dia masih hidup. Sekarang dia sudah mati. Aku akan hancurkan arwahnya sampai berantakan. Pasti kau sangat merindukannya ya? Hari ini, Bos HDMU akan memberimu rasa yang sesungguhnya tentang dia. Ayo, chain dia. Mexican, masukkan semuanya. Sent luncheon. Jengen. Sekepal-sekepal masukin. Make it. Tidak. Jengen. Bas Hadi. Bas Hadi, tolong lepaskan buku. Aku akan lakukan apa saja. Aku mohon padamu. Anak perempuan yang sudah sebesar ini pasti sudah berkembang sepenuhnya sekarang. Apa yang kau tunggu? Lakukan saja. Ibumu hampir mati kehabisan napas. Like you can. Bima. Kamu di mana? Kamu di mana? Bima. Keluarga kita hancur. Berhenti. Bima, bukankah kamu jatuh ke laut 6 tahun lalu? Sudah kuduga. Pasti ada yang mencoba membunuhku saat itu. Kalau tidak, aku tidak akan tenggelam ke dasar. Untungnya, langit berbelas kasihan dan mengizinkanku kembali ke dunia ini. Terus kalau kamu kembali, kenapa? Wanitamu sudah tidak mau lagi padamu. Dia akan menjadi wanita paling berpengaruh di kota Tirta. Naomi Real. Aigreku, saat aku pergi, kau memberiku janji. Bagaimana bisa kau meninggalkan keluarga Bima seperti ini? Kau biarkan ayahku mati tragis, ibuku dihina, adikku dipermalukan, dan sekarang, kau akan menikah dengan orang lain. Tua muda Hiu Bima. Keluarga Bima adalah ancaman yang tidak bisa dibiarkan. Hari ini, akan kuhabisi kalian semua sekaligus. Anak-anak, serang dia. Aku cerita, tentang kata-kata ilai. Kata pertama, berhenti. Aku, tertempel di kertas. Hantu, Bas Hadi, bocah ini bisa ilmu sihir. Bas Hadi, bocah ini tahu ilmu hitam. Sekampilan makhluk, Kessel yang menyedihkan. Trik murahan ini, bikin kalian semua gemetaran begitu? Sepertinya aku harus urus ini sendiri. Ini adalah proyeksi energi internal. Aku, Adi. Tidak membangun posisiku di kota Tirta tanpa alasan. Hari ini, kau akan menyaksikan teknik pamungkas gunung naga harimau, teknik prajna naga gajah. Ini, bagaimana mungkin? Menyedihkan, sangat menyedihkan. Lelucon belaka. Ibu, aku pulang. Bima, benarkah ICU kau? Apa aku sedang bermimpi? Ibu sudah menderita selama bertahun-tahun ini. Kau sudah kembali, itu yang terpenting. Bima. Bima. Masih ada satu hal yang harus kulakukan. Keluarga kita hancur. Ayah Bima meninggal penuh kekecewaan, tapi dia malah menikah lagi dengan orang lain. Tak peduli apakah ibu hidup atau mati. Bima, kau salah paham tentang Ayu. Dia. Ibu, jangan katakan apa-apa lagi. Aku akan mencarinya sekarang. Dia di mana? Ibu, Bima salah paham tentang Ayu. Dia melakukannya hanya untuk kita. Tidak, kita harus mengejarnya. Benar. Ayo pergi. Selamat datang semuanya. Terima kasih telah datang ke paviliun naga tersembunyi untuk upacara pemilihan jodoh, Futureku. Dan sekarang, bola bordirnya. Dengar belum? Menikahi orang miskin. Dia benar-benar menunggunya selama 6 tahun penuh. Benar-benar romantis tanpa harap. Memangnya dia punya pilihan lain? Bisnis keluarga Bapak Surya sedang bangkrut. Mereka hampir pailit. Mereka bilang ini, upacara pemilihan jodoh. Tapi jujur saja, mereka cuma menjual anak perempuannya. Acara yang sangat penting. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Itu Rio, dan di belakangnya adalah dari keluarga Adit dan keluarga Surya. Itu 2 tuan muda mereka. Mereka datang dengan persiapan. Ayo, nanti saat kau melempar bola bordir, pastikan kau menggerakkannya. Langsung padaku. Aku tahu kau akan datang. Kau sudah mengincar putriku sejak lama. Kalau bukan karena kekerasan kepalanya, aku sudah menikahkannya denganmu sejak dulu.
Karena ini adalah pemilihan jodoh, kita akan ikuti aturannya. Siapapun yang menangkapnya, akan berhak menikahiku. Yang tak terhindarkan, akhirnya tiba juga. Lebih baik aku menikahi anjing, daripada menikahi pria itu. Bima, aku sudah hampir tidak sanggup bertahan. Di mana kau? Seperti kata pepatah, uanglah yang menggerakkan dunia. Jadi, Senyo yang hadir di sini, tolong bantu aku. Ayo, adalah milikku. Banyak sekali uangnya. Itu pasti lebih dari 1 miliar rupiah. Betul? Setiap orang yang hadir di sini, masing-masing dari kalian, mendapat 10 juta rupiah. Jangan jadi tayak tahu terima kasih. Pergi sana, kalian semua. Ayo, Bima tidak akan kembali. Sudah kubilang, bahkan jika kau mati, kau tidak akan lepas dari genggamanku. Kau sangat menginginkanku? Baiklah. Akan, kukabulkan keinginanmu. Bima. Killer Akan, bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Ayo, Ew. Tuan Muda, Ew. Anakku. Tuan Muda Rio. Kau membuat kehampir mati katakutnan. Idiot. Kau lebih memilih mati daripada bersamaku? Ayo, apa yang dia punya yang tidak kumiliki? Tuan Muda Rio, kumohon, tunjukkan sedikit belas kasihan. Keluarga kami setuju untuk menyerahkan putri kami padamu. Baiklah. Ayo, anggap saja ini pertunangan. Pertunangan tetap membutuhkan hadiah. Terima kasih, Tuan Muda Rio. Kau masih, kau sangat dermawan. Kau membantu. Ini. Apa ini? 1 rupiah? Apakah itu tidak cukup bagimu? Ini. Bapak Surya, biar ku katakan sesuatu padamu. Kau benar-benar menjara aku. Ini orang bodoh yang sakit cinta. Makhluk kecil ini hanya membawa masalah bagiku. Aku sudah muak. Aku akan jujur padamu hari ini. Tidak hanya akan kunikahi dia dengan 1 rupiah, tapi aku dan saudara-saudaraku akan bersama-sama menikmatinya di malam pengantin. Jengkean, kau tidak boleh melakukan ini. Tidak. Minggir dari jalanku. Aku perintahkan kalian sekarang untuk menahan putrimu untukku. Tuan Muda Adler, Tuan Muda Shaw. Pergi dan lepaskan pakaiannya. Tidak, sayang. Ini gila. Kau tidak boleh. Bapak Surya, Tuan Muda Rio telah memberi perintah. Apakah kau mencari nation? Menjauh dariku. Lepaskan. Makhluk kecil. Lepaskan putriku. Lepaskan. Lepaskan dia. Demi keluarga Ayu, aku tidak bisa peduli lagi. Menjauh. Aigreku, keluarga Bima dalam bahaya besar. Dan kau cuma diam saja, asyik bersenang-senang dengan orang-orang ini? Aku akan menghabisi setiap satu dari kalian, para kaki tangan. Morgan has hilang. Menurut anak buahnya, Bima sudah kembali. APA, bukannya Bima sudah mati? Masa bisa kembali? Benarkah Bima sudah kembali? Katakan padaku, dia di mana? Tuan Muda Rio, kumohon, maafkan Bima, maafkan keluarga Bima. Kau adalah wanitaku. Aku tak pernah menyuruhmu berlutut. Beraninya ku. Siapa yang main-main di sini? Mangkok. Siapa di sana? Sejak aku menginjakan kaki di paviliun naga tersembunyi ini, hari itu adalah hari kematian kalian semua. Tuan Muda, gawat, Bima sedang menyerbu ke dalam sambil membunuh. Ayo kita periksa, ikut aku. Bima, benar-benar kau. Tangkap dia, bunuh dia. Palu merengkuh langit. Aku di sini, Rio. Jadi, bagaimana kau ingin mati? Bima, kau masih hidup? Kau memang bandel banget. Kau pikir akal-akalanmu dan sandiwara murahanmu cukup untuk mempermainkanku? Tangkap dia. Aku akan melakukannya tepat di depannya. Pelan-pelan berjumpa dengan wanitanya. Sangat mesra. Masih ada trik lain? Ayo tunjukkan. Aku bisa menghabisi kau dalam 1 gerakan, tapi aku akan pakai 10. 9 lainnya akan kugunakan untuk menikmati siksaanmu, untuk membersihkan nama keluarga Bima. Sudah, cukup omong kosong. Bima, kau sudah hilang. Beraninya kau menyentuh Tuan Muda Rio. Kau berani memukulku, aku akan kubur kau kembali. Bunuh dia. Sepertinya hari ini, bukan aku yang akan mati. Sepertinya hari ini, bukan aku yang akan mati. Bima, Rio, adalah putra satu-satunya keluarga agung. Kalau kau sengaja sedikit saja, kita semua mati. Pergi dari sini. Go. Kau masih membelanya? Aku. Lari saja, mau lari kemana? Di kota Tirta, kedua sisi hukum. Tunduk pada keluarga aku. Bahkan jika kau adalah pesawat yang terbang ke langit, aku akan menembak jatuh kau dari sana. Lalu, aku akan menggiling tulang-tulangmu jadi debu. Ayu, adikmu, dan ibumu. Aku akan pastikan mereka mati sambil berteriak. Sarian. Bima, hari ini, aku akan bayarkan kau. Melihat sendiri apa yang bisa dilakukan peluru. Nah, sudah takut? Berlutut dan memohonlah. Mungkin aku biarkan kau mati dengan utuh. Seperti semut menggoyang pohon. Tidak lebih dari seorang badut. Karena kau memohon untuk mati, aku akan kabulkan. Jen. Jadi ini yang memberimu nyali untuk melawanku? Silakan, ambil. Ada yang tidak beres. Kau seorang cultivator? Tidak, bukan itu.
Bahkan kultivator pun tidak punya kekuatan seperti ini. Bagaimana mungkin genteng dan atap? Dayu dua senjatamu. Sekarang giliranku. Kau juga akan merasakan kekuatanku. Fance, kau tidak bisa membunuhku. Kumohon, Fance, jangan bunuh aku. Tolong, jangan bunuh aku. Kau pikir kau pantas? As-tu mis mon pain? Bukannya kau yang ingin menyentuh ibuku? Bukannya kau yang ingin menyentuh adikku? Seekor semut sepertimu berani mengingini wanitaku? Tidak. Hari ini, aku akan melihat darahmu tumpah di sini. As-tu, Pangazalonchi, Takamberanti? Tidak. Baroninya kau. Dewi. Akhirnya kau datang. Pilar utama keluarga agung yang menguasai kekuatan bawah tanah kota Tirta. Ratu dunia bawah. Dewi. Bima. Menyentuh saudaraku ada konsekuensinya. Bisakah kau menanggungnya? Dewi. Kenapa lama sekali? Dia hampir membunuhku. Tidak berguna. Apa kau lupa Ajernaya Henda? Sebagai komandan pertahanan Tirta, kau tidak punya tulang punggung. Diam saja kau. Cepat, cepat hancurkan makhluk kecil ini. Jadi berkeping-keping. Jangan khawatir. Dengan kakakmu di sini, aku akan membelamu. Kau punya 3 detik untuk melepaskan saudaraku. Atau, kau akan menyesal. Pernah dilahirkan. Bima, jangan gegabah. Kau. Baroninya kau. Tunggu dulu. Sudah kubilang, 10 gerakan saja cukup untuk mengakhiri dia. Kita belum sampai di situ. Omong doang. Kau pikir bisa mengambil nyawa putra keluarga agung? Kau sanggup? Aku tanya sekali lagi. Kau benar-benar sanggup? Bima, aku akan kirim kau langsung. Heijunya bawah. Agar kau bisa berkumpul lagi dengan keluargamu. Mari. Tidak. Bima, kau menghilang selama 6 tahun. Akhirnya kau kembali. Bukan untuk jadi anak yang baik, atau pasangan yang peduli. Tapi untuk membuang nyawamu di sini, aku menunggumu selama 6 tahun. Hanya untuk mendapat mayatmu yang dingin? Itukah yang kudapat? Keluarga agung, bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Diam mulutmu. Kupikir setelah 6 tahun, kau sudah dewasa. Aku tidak mengharapkanmu mencapai hal besar. TAPI kau. Sekarang, berlututlah. Minta maaf pada Tuan Mudario. Minta ampun pada Ratu Dunia Bawah. Keluarga kecil seperti Agung, bahkan tidak layak untuk kusembah. Bahkan jalan langit yang maha kuasa, tunduk di hadapanku. Kau. Kamu. Bima, apa kamu tahu siapa kakakku? Dia adalah Ratu Dunia Bawah Kota Tirta. Dan yang lebih penting, dia adalah nyonya muda dari konglomerat teratas ibu kota kekaisaran. Kalian semua kalian, setiap orang di sini akan dieksekusi bersama seluruh klan kalian. APA. Bima, kamu sudah membawa cukup banyak kesengsaraan untuk keluarga Yates kami. Jika masih ada hati nurani tersisa, bunuh dirimu sekarang untuk menebus dosa. Jangan seret keluarga Yates kami bersamamu. Aku mohon padamu. Aigrek, jawab aku. Apa kamu berniat untuk menikahi Ryo? Ya. Biarkan aku tanya sekali lagi. Apa kamu baru saja membelakangi keluargaku tanpa pikir panjang? Ya. Pertanyaan terakhir. Apa kami mengkhianati janji yang kamu buat dulu? Ya, Bima, kuharap dengan mengatakan ini, kamu akan berhenti. Itu satu-satunya cara. Kamu mungkin punya sedikit kesempatan. Baik, mulai sekarang, apapun yang aku, Bima, lakukan, tidak ada hubungannya denganmu. Ayo, tidak sedikit pas, masalah antara kita berdua akan kita selesai nanti. Sekarang, apapun trik yang kalian punya, silakan maju. Jika aku, Bima, sampai gentar sedikit pun, maka aku tidak pantas menyandang gelar penguasa langit dan statusku sebagai yang tak terkalahkan. Kata-kata indah tak bisa menyelamatkan orang yang nekat mati. Lihai ITU, inilah pria yang kamu tunggu-tunggu, pria yang kamu cintai selama 6 tahun. Sang bodoh, cukup bicara, mana dia? Bagaimana mungkin? Ini adalah 8 petarung terkuatku. Bagaimana mungkin mereka kalah dari? C'est impudent Makhluk Kesil, dan kalian mengaku yang terbaik? Pernahkah kalian melihat naga ilahi melayang di angkasa? Pernahkah kalian melihat bintang-bintang berhamburan? Cahaya kosmik, aku, sang penguasa langit, akan tunjukkan pada kalian apa artinya bagi dunia ini, untuk memberi jalan bagiku. Omong kosong. Pada saat ini juga, di alam ini, aku, Bima, menggenggam alam semesta di telapak tanganku. Dia masih saja berlagak. Mana meriam Italiaku? Isi pelurunya. Tidak peduli kemana kau pergi, kau tetaplah hanya daging dan darah. Tembak. Hancurkan dia. Kekek. Jimat ini, siapa yang memberikannya padamu? Seorang pria yang sangat aneh. Kekek, jangan bahas itu sekarang. Kau perlu istirahat. Mengenai kondisiku, aku sangat menyadarinya. Bahkan jika dokter terhebat yang masih hidup ada di sini, dia tak bisa menyelamatkanku. Jika ada siapapun di dunia ini yang bisa menyelamatkanku, itu pasti pemilik jimat ini. Jimat ini, aku pernah melihatnya. Kau pernah melihatnya? Di mana kau melihatnya? Jimat ini. Jimat ini. Kekek. Kekek. Bima, ayo kita lihat kau bisa menghindar dari ini. Miriam Italia. Tembak. Di mana serigala-serigala itu? Bawa mereka ke sini. Aku tidak ingin dia mendapatkan Kimeshi Yamura. Aku ingin dia lenyap dari muka bumi.
Ada apa, Fiona? Dia. Bagaimana mungkin dia melakukan itu? Ada APA? Bagaimana kau melakukannya? Kau ini siapa sih? Keterampilan yang begitu luar biasa. Bagaimana kau melakukannya? Aku bisa menjangkau langit dan mengguncang bumi. Kekuatanku di luar pemahaman manusia biasa. Kalian benar-benar meremehkanku. Baiklah, aku akui aku meremehkanmu. Tapi sepertinya kau lupa satu hal. Keluargaku, keluarga Agung, masih punya dua pilar pendukung yang tak tergoyahkan. Ayahku, Bapak Agung, adalah ketua aliansi bela diri. Semua petarung hebat di negeri ini harus mematuhi perintahnya. Suamiku Arya berkuasa di ibu kota kekaisaran. Kekuatannya sangat besar. Bahkan kaisar pun harus menunjukkan rasa hormat padanya. Adikku benar, lepaskan aku sekarang juga. Dan adikku juga. Begitu ya? Kalau begitu aku harus segera bertindak. Aku tidak sabar untuk menemui mereka sendiri. Ketika aku, Bima, menjelajahi dunia tak terhitung, menghancurkan bintang sesuka hati, adalah hal yang biasa bagiku. Kekuatan seperti itu, aku ingin mereka merasakannya. Bima, Ferenti Membuel. Rio. Kakakku. Bima. Keluargaku, keluarga Agung, hanya punya satu pewaris laki-laki ini. Beraninya kau memutus garis keturunan keluarga kami. Kau pantas mati secara berkali. Mari kita lihat siapa yang berani bilang dia pantas mati. Tunggu, bukankah itu putri orang terkaya dari Provinsi Tirta? Dari keluarga Clara? Nona Clara, Ada APA Jerangan and Kesini? Minggir. Biar aku yang lurus. Tenang saja, aku yang tangani. Sungguh cara mati yang mengenaskan. Sadis sekali. Tapi kurasa dia memang pantas menerimanya. Mengingat semua kejahatan yang telah dia lakukan. Clara Lynn. Panggil aku putri sulung keluarga Clara. Fiona Sterling. Aku tahu keluarga Agungmu sangat berpengaruh. Di sini, di Tirta. Tapi keluargaku, keluarga Clara, berpengaruh di seluruh provinsi. Begini saja, bantulah aku dalam hal ini. Si pengganggu kecil dari keluargaku ini. Biar aku yang bawa pergi. Clara Lynn, apa maksudmu? Diam saja. Nanti akan kujelaskan. Kalau kamu mati, kakekku juga tidak akan selamat. Ethan Vance. Sebenarnya aku pikir, kau sudah sukses. Ternyata, kau cuma numpang nama baik keluarga Clara. Ethan Vance, Dasar anak durhaka. Setelah putriku begitu setia padamu, aku tidak percaya. Kau menghilang selama 6 tahun, pergi ke ibu kota provinsi, dan main-main dengan Clara Lynn. Jaga mulutmu, jangan asal bicara seperti itu. Setia? Aku tidak melihatnya. Lagipula, kapan aku, sang penguasa langit, pernah meminta kesetiaannya? Ethan Vance, pantaskah kau bicara seperti itu? Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Kenapa? Kamu tahu persis kenapa. Jean Pura même l'a dit à Dapampu. Simpan air matamu yang palsu. Bergie. Sekarang. Camille, kamu menyuruhku pergi? Betul? Legitila kamu ku memenggelanji di sini. Bima, layak dapat yang lebih baik. Kamu suka sama dia? Memangnya kenapa kalau iya? Memangnya kenapa kalau tidak? Sudah kuduga, kamu makhluk kecil. Apa yang kamu lakukan padanya? Dia tidak pernah seperti ini. Siapa yang kau sebut makhluk kecil? Camille, maksudku kamu. Ayu, kamu sudah gila. Beraninya kamu memukulnya. Dia mencuri pacarku. Aku yang memukulnya. Memangnya kenapa? Kamu baik-baik saja? Beraninya kamu. Itu Nona Clara, bangsawan provinsi. Beraninya kamu menyentuhnya. Kamu. Bima, setelah bertahun-tahun bersama, kau tega memukulku demi seorang wanita yang hampir tidak kau kenal. Kau benar-benar akan memukulku? Baiklah, ayo, pukul aku. Pertengkaran Castle Marika. Kamu memukul aku? Aku dah Jibadmud. Pengennya menampar seseorang buat melampiaskan. Ada masalah dengan itu? Beraninya kamu, Bima. Apa yang kau anggap aku, Dewi? Ini, aku akan beritahu ayahku sekarang juga. Memanggil sejuta Grandmaster. Dan membunuhmu, penjahat. Kalian semua akan membayarnya. Sudah, akan kulihat apakah Clara Lynn masih bisa melindungimu. Clara Lynn, apakah kau benar-benar rela, demi Bima, meninggalkan keluargamu sendiri, dan bertarung mati-matian melawan keluarga Agung? Lihat ITU, aku rela mati untukmu. Dia bisa? Sudah selesai? Bima, aku menunggumu selama 6 tahun. Beginilah caramu memperlakukanku. Apa yang telah kulakukan, Ayu, hingga pantas diperlakukan Tak seperti bisa ini? dipercaya. Ew, putri sulung keluarga Ayu, ternyata memalukan sekali. Pria itu, dia cuma orang udik. Tidak sepadan antak Ew. Memalukan sekali, sangka, memalukan. Berhentilah berjuang. Ini, hadiah dari Bima untukku. Aku yang memilikinya. Kau tidak, itulah badannya. Tepat sekali. Apa yang membuatmu pikir wanita manapun bisa menjadi selirku, bahkan selirku, yang paling rendah sekalipun, akan disanjung di seluruh Jagaria, sebagai seorang permaisuri, Tandakom, tidak membuatmu pantas. Bima, diam kau. Siapa yang memberimu hak untuk menghina putriku seperti itu, yang benar-benar tidak pantas? Adalah kau. Apa salahku, hingga kau memperlakukan aku seperti ini? Apakah kau benar-benar tak punya perasaan, apapun padaku? Setiap kata yang kau ucapkan, setiap termata yang segala hal yang kau lakukan, membuatku muak. Kau membuatku jijik.
Jadi semua yang aku, Ayu, telah lakukan, setiap hal kecilnya, hanya membuatmu muak dan membuatmu jijik. Baiklah. Kalau kamu tidak memberiku ketenangan, maka kalian semua juga tak akan mendapat ketenangan. Ayu, kau sudah gila. Lepaskan aku. Kalau ku berani melakukannya lagi. Jangan salahkan aku jika aku, sang penguasa langit, tidak memberimu ampun. Tidak memberi ampun? Bagaimana caramu tidak memberi ampun padaku, berencana memukulku lagi, ya? Silakan, pukul aku, pukul aku. Kau tidak mau melakukannya? Kalau begitu, aku yang akan melakukannya sendiri. Tamparan ini, untuk kebutaanku sendiri, karena menghancurkan keluarga Ayu. Tamparan ini, untuk gadis naif yang dulu, yang seharusnya tidak menunggumu selama 6 tahun. Tidak seharusnya begitu lancang. Ini semua salahku. Salo, Ew, Ayu, jangan lakukan ini. apa kau puas sekarang? Hei, kamu ngapain sih? Bima, maksudmu, kamu nyalahin putriku, karena nggak jagain keluargamu? Coba pikir dulu, kalau nggak ada putriku, Kill Yargamo, bisa bertahan 6 tahun? Kakak. Bapak Bima, mulai hari ini, aku, Ayu, akan menghilang dari hidupmu. Aku gagal lindungi ayahmu. Itu salahku. Aku, Ayu, berhutang nyawa padamu. Kapanpun kamu mau ambil kembali, aku siap. Selamat tinggal. Ew. Ew. Hello? APA. Kakek sekarat. Aku ngerti. Aku akan bawa dia balik sekarang. Bima cepat. Ikut aku. Kakekku dia. Soal yang barusan terjadi, aku belum beresin urusan sama kamu. Kita temenan? Oak. Ya. Kamu harus ngakuin ini kan? Cuma kali ini. Jangan terulang lagi. Beraninya mereka. Di kota Tirta, ada yang berani sentuh anakku. Meski ada dukungan keluarga Clara dari provinsi Tirta, itu nggak bisa diterima. Ayah. Apa aku harus hubungi ibu kota kekaisaran? Kalau keluarga Clara berani lindungin pelakunya, mending kita bubarin keluarga Clara. Dan habisi mereka buat selamanya. Aku, Bapak Agung, telah memimpin jalur bela diri Nusantara Agung selama lebih dari 20 tahun. Kalau aku tidak bertindak, mereka akan mulai berpikir, aku orang yang lemah. Bear Tahun Inam, sek bela diri besar, 12 ordo besar, dan 36 aula, berkumpul dan bersiap. Ayahanda, bukankah unjuk kekuatan ini agak terlalu berlebihan? Aku akan tunjukkan pada dunia bahwa siapapun yang menyentuh keluarga Agung akan menghadapi akhir yang mengerikan. Kakek, bagaimana bisa kakek pergi begitu saja? Kakek. Kakek. Aku masih terlambat satu langkah. Bolehkah aku melihat? Mimpi kali kau boleh. Kau bahkan memakai bajuku. Dan satu hal lagi, kakekku sudah meninggal dunia. Apa yang kau lihat? Benar, jangan tunda pemakaman Bapak Wijaya. Clara, bagaimana jika aku bilang aku bisa menghidupkannya kembali? Apa kau percaya padaku? Apa kau berkata Jujo? Kalau kau bisa kembalikan kakekku, aku akan lakukan apapun yang kau minta. Bahkan kalau kau mau aku jadi wanita MU, aku setuju. Sudah kubilang, aku tidak tertarik. Sudah, cukup dari kalian berdua. Apa kalian sedang berdrama untukku, dan kau? Jasad kakekku sudah kaku, dan kau mau menggali kuburan untuk autopsi? Kau hanya di sini untuk cari masalah kan? Penjaga, buang dia keluar. Penjaga, keluarkan dia dari sini sekarang. Coba saja. Aku tantang kau. Bapak Bayu, kau cuma mau kakek mati begitu kan? Ini senyu aku mabiut ambil alih keluarga Clara? Jangan ngomong sembarangan. Oh iya, bukannya kakek bilang saat sekarang. Untuk mencari makhluk ilahi, dan kau bawa Primena ini, kalau kau benar-benar menemukan dokter ajaib, ya sudah. Tapi anak kemarin sore ini, mau memeriksa tubuh kakek? Clara, aku kasih tahu, apa yang kau lakukan? Tidak akan membiarkan kakek tenang di alam baka. Itu sangat durhaka. Kau. Bima ini. Kuket, aku bosan mendengarkan pertengkaran kalian. Setelah aku menyelamatkannya, kita sudah beres. Mulai sekarang, jangan dekati aku lagi. Clara, lihat APA yang dilakukan. Begini caranya menyelamatkan orang? Apa Bima benar-benar bisa melakukan ini? Bahkan jika Bima adalah makhluk ilahi yang disebut kakek. Caranya, dia bahkan belum menyentuh kakek. Bagaimana mungkin dia menyelamatkannya? Siapa ini yang bersujud di bawah dari kota Tirta, Nusantara Agung, Bapak Wijaya? Bodoh lancang, berani beraninya kau menyesal ke dunia bawah. Siapa kau? Seseorang yang tak bisa kau lawan. Pria di sini akan ikut denganku. Kau tahu nggak sedang di mana? Sejak zaman dahulu kala, tak seorang pun pernah mengambil jiwa dari tempat ini. Kita nggak tahu dia siapa. Tangkap dulu, nanti kita cari tahu. Ini. Jadi, kaulah raja dunia bawah di sini. Siapa kau? Aku nggak bisa merasakan sedikit pun kekuatan hidup dalam dirimu. Sebaiknya kau lakukan persis seperti yang kukatakan. Atau, hanya dengan satu gerakan, aku akan menghancurkan seluruh dunia bawah ini. Jadi debu. Kau, kekuatan besar apa gerangan Anda? Julia, nggak dengar omonganku, kau bisa tentukan hidup mati orang lain dengan satu kata. Dan aku bisa tentukan hidup matimu. Lapor. Yang mulia, ada yang masuk dari luar. Jangan bunuh semua orang. Dunia bawah ke kau below. Kami nggak bisa menghentikannya. ITU, itu dia. Bapak Wijaya ini, hidupnya penuh kebajikan. Aku berniat menahannya di sini. Untuk dijadikan jenderal terkenal yang menjaga wilayah ini. Tapi seperti yang kau lihat. Baik. Aku akan lepaskan dia sekarang juga.
Sudah, kakekmu akan segera bangun. Bima, apa kamu berkata jujur? Kamu percaya omong kosong itu? Ha! Dia cuma duduk di sana, bergumam seperti sedang mengucapkan mantra, dan kamu pikir, dia benar-benar bisa menghidupkan orang? Baka, kau tiga menepuk keluarga yang sedang berduka, kamu masih punya hati nggak sih? Kau berani mempertanyakanku? Aku bukan kesini untuk membuatmu percaya padaku, jadi kau tak punya hak untuk mempertanyakanku. Ini adalah harga untuk mempertanyakanku. Waktunya habis, dia paling lama hidup setahun lagi. Clara, bajingan itu benar-benar memukulku. Kekek. Kau benar-benar sadar. Aku tidak bermimpi kan? Kau tidak bermimpi. Aku hidup lagi. Anakku sayang. Untungnya, kau mendengarkanku. Ngomong-ngomong, di mana penyelamat ajaib itu? Kalau bukan karena dia, aku sudah mati. Dia. Kekek, kau manusia atau hantu? Dilihat dari wajah bersalahmu itu, Crazy, kau mengusirnya ya? Kekek, aku salah. Tapi bocah itu hanyalah makhluk kecil. Keluarga aku telah mengumpulkan petarung dari mana-mana. Mereka sudah ada di kota Tirta. Bocah itu sudah seperti mayat berjalan. Bagaimana mungkin aku membiarkannya tinggal bersama keluarga kita? Kekek. Bima, memang bermusuhan dengan keluarga kang. Sekarang, ini pertarungan sampai habis. Keluarga kita. Kekek. Bagaimanapun juga, aku berpihak pada Bima. Kau sudah gila. Aku sudah mengambil keputusan. Keluarga Clara akan menggunakan semua sumber dayanya untuk melindungi Bapak Bima. Ini sudah di luar kendali. Securigawan sedang berkumpul di selatan. 6 seks besar, 12 ordo besar, 36 aula, semuanya menyeberangi sungai. Kota Tirta sekarang dalam keadaan panik, bahkan gubernur sudah dihubungi. Keluarga Agung. Hanya punya satu pewaris. Sekarang garis keturunan keluarga mereka terputus. Masa mereka mau membiarkan Bima lolos? Aku cuma berharap, keluarga Ayu kita nggak ikut terseret. Gimana caranya kita bisa nggak ikut terseret? Keluarga Ayu kita akan ikut hancur bersamanya. Itu, keluarga Ayu kita hancur karena kau. Apa yang sudah terjadi? Ya sudah, fire aku yang urus. Biar kau hanya siaran wanita. Apa yang bisa kau lakukan? Selama bertahun-tahun ini, aku bukan cuma berutang penjelasan pada keluarga Ayu, tapi juga berutang nyawa pada keluarga Bima. Kematian ayah Bima selalu jadi duri dalam dagingmu. TAPI, kau sudah berusaha maksimal. Apa yang aku utang, harus kubayar. Hatiku tertuju pada bulan yang terang. Tapi bulan hanya menyinari selokan. Bima, aku datang untuk membayar utangku. Bima, kau salah paham tentang Ayu. Dia sudah menunggumu, menderita selama ini. Salah paham? Torugua, apa dia mengadakan Lupaka million pendant? Buat apa melempar bola bordir? Dan buat apa berdekatan dengan Tuan Muda Rio? Apa dia tahu kalau Rio adalah orang yang membunuh ayah kita? Semua itu adalah untukku dan Chloe. Dia nggak punya pilihan lain. Apa? Semua ini gara-gara keluarga Agung. Kami bertiga dipakai untuk mengancam Ayu. Untuk mengancam Ayu. Sudah 6 tahun ini, Ayu tidak pernah menikah lagi. Dia menunggumu selama ini. Dan setelah dia tahu ayahmu meninggal secara tidak adil, dia juga takut sesuatu akan terjadi pada kami berdua. Dia terpaksa mengadakan upacara pemilihan pengantin ini. Dia menanggung semua penghinaan dan kesulitan itu, hanya untuk menunggumu kembali. Kalian. Benarkah itu? Keluarga Agung mengeluarkan perintah eksekusi. Seluruh kota sekarang dikunci. Kalian harus bersembunyi sekarang. Baiklah, mengerti. Bagaimana denganmu, Ayu? Ayu menelepon dan bilang, keluarga Agung telah mengeluarkan perintah eksekusi. Seluruh kota sekarang dikunci. Dia ingin kalian mencari tempat untuk kami bersembunyi. Jangan tunjukkan wajah sama sekali. Seluruh kota dikunci. Sepertinya keluarga Agung cukup serius menanggapiku. Aku justru takut mereka tidak menganggapku serius. Itu tidak akan seru kalau mereka mau main. Mari kita, nekon taruhannya. Tuanku memanggil kami. Hangul Kakazaran, bersiap saja. Ikuti aku ke kota Tirta, Nusantara Agung. Tuanku memanggil kami. Ke kota Tirta, Nusantara Agung segera. Urusan putra mahkota bisa ditunda. Ya. Rapat ditutup. Rapat keluarga Rothschild ini ditutup. Cuengku memanggilku. Aku harus pergi menghadapnya sekarang. Panglima Agung, apa Anda yakin putra Anda dibunuh oleh orang tak dikenal? Saya sudah lama berkecimpung di dunia bela diri, tak pernah dengar nama Bima. Saya yakin, di permukaan, bocah ini tampak biasa saja, tapi kenyataannya, dia kebal peluru, senjata api tak mempan padanya, bagaikan air di daun talas. Itu menarik, namun, ini juga sebuah kesempatan. 9 penguasa naga, telah berkumpul dari seluruh dunia, di kota Tirta. Tujuan mereka adalah untuk memory penggormatan pada penguasa tertinggi mereka, dan sekalian menyingkirkan si brengsek itu. Tujuan kita adalah untuk melihat makhluk ilahi yang disebut-sebut itu. 9 penguasa naga meraih kekuasaan dengan sangat cepat. Si Olala, mereka muncul begitu saja. Sekarang, mereka sudah menguasai lebih dari 70% kekuatan dan kekayaan dunia. Sungai mengalir ke laut. Bintang-bintang berpaling ke bintang utara. Penguasa tertinggi mereka adalah seseorang yang harus kita semua hormati. Kakak, si pengganggu kecil itu tak layak kita urusi. 9 penguasa naga akan segera tiba. Kalau begitu, kita bisa menunggu. Dengan semua orang penting berkumpul di sini. Begitu Bima muncul, dia pasti akan ketakutan setengah mati. Bapak Surya. Bapak Surya, lihat ini. Ayu meninggalkan ini.
Ayu itu, anak yang tak tahu terima kasih. Dia carry mati. Dia pergi ke pertemuan itu mewakili Bima. Dia berusaha menyelamatkan nyawanya. Tidak. Aku harus menghentikannya. Aku harus menghentikannya. Anakku yang malang dan bodoh. Kau menunggu 6 tahun untuk Bima itu. 6 tahun, dan sekarang kau mau menyia-nyiakan nyawamu? Bayarkan dia mati. Bayarkan dia mati. Bapak dan Ibu Surya, Ayu di mana? Aku salah menilai dirinya. Apa gunanya mengatakan itu sekarang? Untuk menyelamatkanmu, Ayu. Pergi menemui Marika sendirian. Apa? Pertemuan seperti apa? Jangan khawatir, mereka hanya mengejar aku. Bima, mereka tidak mengejar dirinya. Lagi pula, mereka tidak akan berani menyentuh Ayu sedikit pun. Kalau mereka menyentuhnya, mereka mati. Apa kau sudah gila, makhluk kecil? Keluarga Agung telah mengumpulkan 6 sekte bela diri besar, 12 ordo besar, dan 36 aula. Mereka punya pasukan ahli, master yang tak terukur, Grandmaster, Immortal Dartan, ahli alam langit. Siapa tahu berapa banyak nama mereka? Kau pikir kau siapa? Aku, Bima, sudah lama tak terkalahkan di dunia fana ini. Kau. Surya. Kau membuatku gila. Kill ya. Kekek. Menurutmu Bima akan muncul? Dengan persiapan seperti hari ini, siapapun yang datang pasti mati. Guru abadi akan datang. Kehormatan Sirang Grandmaster Tidak Bolda Haina dan kehormatan Guru abadi Bahkan lebih tak bolda langgar. Apakah tahu sesuatu tentang identitas Bima? Siapa dia sebenarnya? Kakek apa yang kau? Bima dari keluarga Bima, hadir untuk menghadapi ajalnya. Itu Guru abadi. Ada yang tidak beres. Melihat postur dan tinggi badannya, sama sekali tidak cocok dengan Bima. Keluarga Clara kita harus bertindak. Mari kita tunggu dan lihat. Kupikir kau tidak berani muncul, karena kau tahu kematian sudah pasti. Mengapa malu menunjukkan wajahmu? Lakukan apa yang kau mau. Aku ada di bawah belas kasihanmu. Namun, mari kita lihat. Apakah kau punya kemampuan? Terlalu menganggap dirimu. Aku awalnya ingin menyelamatkan nyawamu, mengirimmu ke dataran rusa putih untuk menggembala domba. TAPI kau. Aku tidak butuh kau memberiku jalan keluar. Cepat selesaikan. Siapa yang memberimu nyali? Entah bertindak vegetal langsung? Jadi ini Bima. Kibul terhadap pedang dan peluru? Menurutku, dia hanya manusia biasa. Kau berani mengoceh omong kosong di sini? Kau ingin mati? Dasar bodoh naked. Tiba tua gunung naga harimau sedang berbicara padamu. Sujud. Kau ingin aku sujud? Dia tidak layak. Tiba tua gunung naga harimau tidak layak? Lalu bagaimana dengan aku, yang menaklukkan 9 provinsi? Panther, raja bela diri yang mengguncang dunia dengan kekuatannya? Tidak cukup. Minarik, lalu bagaimana jika kau tambahkan aku, Cole pedang dingin, pembunuh dari luar negeri? Jauh dari itu. Peter Layun, ketiganya adalah pilar negara, puncak kekuatan militer Nusantara Agung. Sekali batu bisa menghancurkanmu menjadi debu. Kau mangkal dan meremehkan semua orang, memprovokasi seluruh perkumpulan. Apakah kau bahkan tidak ingin melawan? Kau hanya mencari kematian cepat? Melihat caranya, dia menghadapi kematian dengan tenang. Aku akan memberimu satu kesempatan. Ceciwa. Untuk orang ini, hari ini, mengganggu orang yang lemah. Memelukin sekali. Aku memberimu satu kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kau bisa menahan 3 pukulan telapak tangan kami, kau boleh pergi. Jadi setelah 3 pukulan, hidup atau mati, kau akan membiarkan ibu dan putri Bima pergi? Tentu saja, kami menepati janji. Jangan percaya mereka. Tak seorang pun di dunia ini bisa bertahan. 3 pukulan mereka. Bima, ini, dariku, Ayu, adalah hal terakhir yang akan kulakukan untukmu. Mulai sekarang, kau dan aku akan berpisah jalan. Bahkan jika maut memisahkan kita, aku tak menyesal. Baiklah, aku akan terima 3 pukulan itu. Apa katamu? Aku bilang, serang aku. Kau, setelah 3 pukulan, kau sedang mati. Pukulan terakhir akan melayangkanmu ribuan mil jauhnya. Tapi pertama-tama, mari kita bersenang-senang menyiksamu. Ceciwa, silakan. Pukulan telapak tangan ini mengandung 10 tahun kekuatan. Kapan aku jadi sekuat ini? Acau, dari dulu dia memang lemah? Kukira kau orang penting, ternyata kau cuma gonggongan kosong. Tetua itu cuma mengeluarkan kekuatan 10 tahun, dan kau masih tak bisa menahannya. Menyedihkan. Anakku, bagaimana mungkin dia tewas? Di tangan orang sepertimu, dia belum mati, aku bahkan belum mengeluarkan semua tenaga. Kok dia sudah tumbang? Kakak, kalian semua buta? Tidak lihat dia cuma orang biasa? Kalian seharusnya veteran dari semua sekte. Mengganggu orang biasa seperti ini? Tidak punya malu? Mau berurusan dengan kami? Keluarga Clara akan berdiri di sisinya. Ini bukan urusanmu, pergi. Kau. Ayo, diam. Benar-benar kau. Tak Huzengka. Untuk Bima, kau mau berusaha sejauh ini. Kau memang si romantis tanpa harapan terbesar di dunia. Kalian berdua sepasang kekasih yang bertengkar. Hei, Bima. Kamu lagi di mana? Datang ke Hotel Cakrawala Agung sekarang. Sial, kau pikir Bima tidak punya temperamen? Hari ini, kota Tirta akan rata dengan tanah. Ashley, kalian bersembilan di mana? Sekarang juga, cepat ke sini. Sekarang, segera. Tuanku memanggil kita. Kita harus segera ke hotel. Cepatkan langkah. Ayo. Ada apa ini? Mereka sudah mulai berkelahi? Kapan saja bisa, Gubernur? Haruskah kita turun tangan? Kalau teres begini, bisa-bisa ada yang tewas. 9 penguasa, naga sudah tiba di kota Tirta. Kalau ini meledak, aku khawatir kita akan...
Apa yang harus kulakukan? Bapak Agung adalah ketua aliansi bela diri. Semua orang dari dunia bela diri Nusantara Agung ada di sini. Jadi apa pedulinya kalau ada pertumpahan darah? Kalau mereka bisa berbuat sesuatu, sudah lama mereka lakukan. Kenapa baru sekarang? Kalau menurutku, itu gara-gara orang baru yang sombong itu, yang tidak tahu diri, yang malah cari salah dengan keluarga Agung. Dari semua orang, menyebabkan masalah untuk semua orang. APA, Marsekal Phoenix sudah ada di aula perjamuan. Maksudmu apa? Marsekal Phoenix, dia tidak datang ke kediaman gubernur? Bukankah dia menyuruhku mencari orang itu? Aku baru dapat kabar kalau Marsekal Phoenix sudah menemukannya. Marsekal Phoenix menemukannya secepat itu? Di mana dia? Dia ada di aula perjamuan keluarga Agung. APA. Wah, tidak. Ini akan jadi berantakan. Cepat, ikut aku ke aula perjamuan. Kalau Bapak Agung bertemu dengan Marsekal Phoenix, itu akan bagaikan komet menghantam bumi. Kekacauan total akan terjadi. Ayo pergi. Organ-organmu hancur. Terus begini, dan kau mati. 2 pukulan lagi. Ayo. Adek, kau cari mati. 1 pukulan telapak lagi, dan kau pasti tewas. Cukup bicara. Leg kicking. Kau mati. Dia seorang wanita. Dia seorang wanita. Kamu bukan Bima, kamu Ayu. Ayu. Dia istri Bima. Makhluk kecil ini. Bima telah meninggalkanmu. Dan kamu masih membelanya? Nyawa biar nyawa. Utang harus dibayar. Untuk nyawa Rio. Aku yang akan membayarnya. Apa kamu sudah gila? Itu cara bodoh untuk bunuh diri. Lupakan saja. Dia sudah seperti mayat berjalan. Bisa bertahan 2 serangan dari 2 master bela diri. Sudah sebuah keajaiban. Saat ini, dia hanya mengandalkan tekadnya saja. Kekek, apa maksudmu? Ketua Aliansi Agung, Anda sendiri yang bilang, setelah 3 serangan telapak tangan, tidak peduli hidup atau mati, Anda tidak akan lagi mengganggu keluarga Bima dan Ayu. Kuharap Anda akan menepati janji Anda. Menepati janji, katanya. Dengan serangan ini, aku akan kirim kamu ke surga barat dulu. Lalu, aku akan habisi kamu selanjutnya, dan kemudian seluruh keluarga Bima dan Ayu. Ini, dia sendiri yang minta. Cuma seorang wanita berani menyamar sebagai orang yang tak termaafkan. Ketua Aliansi Agung sedang marah besar. Serangan ini akan menghancurkannya berkeping-keping. Selama bertahun-tahun ini, tidak pernah ada yang berani menipu Ketua Aliansi Agung. Mati saja terlalu mudah baginya. Ayo kita akhiri permainan konyol ini. Aku masih menunggu untuk menyambut 9 penguasa naga. Baiklah, nyawamu adalah milikku. Semu-semu, Ferrari venant Juanita. Sudah putuskan mau mati bagaimana? Bima. Baiklah. Kukep, serahkan sisanya padaku, oke? Dia kuserahkan padamu. Bapak Bima, kamu kalah jumlah. Mereka semua datang untukmu. Bagiku, membunuh mereka. Semida menyombong. Bagus, bagus kamu datang. Aku mulai mengira kamu akan bersembunyi seperti pengecut. Jadi, katakan, bagaimana kamu ingin mati? Camus, dengan tulang tua MU itu, aku khawatir kalau kita mulai bertarung, tulang tua MU akan remuk. Cibelai Kangku, berdiri prajurit perkasa gunung, naga harimau. Apa kamu benar-benar pikir kami takut pada bocah nakal sepertimu? Dan aku, Cole, Dewa Pembantaian, dan aku, Panther, Roger Bellatry, dan kami, 6 sekte besar aliansi bela diri, 12 ordo besar, 36 balai. Jadi begitu, jadi kalian mau menyerangku beramai-ramai. Hari ini, kami Xinghao akan Xinghao menyerangmu beramai-ramai. Yang kuat Xinghao memang Xinghao memangsa yang 5. Mau apa lagi? Ini alasanmu, untuk menindas seorang wanita? Aku tak peduli pria atau wanita, kuat atau lemah, siapapun yang berani memutus garis keturunan keluarga Agung. Bahkan jika mereka dewa, akan kukirim ke platform pembantai dewa. Jika mereka iblis, I can kill them parking code. Tingkat neraka ke-21, bahkan akan kutambah 3 tingkat ekstra gratis. Baik, maka hari ini, aku, Bima, akan tunjukkan padamu, arti menjadi satu-satunya penentu segala zaman. Mari kita lihat apakah kalian sanggup. Aku punya satu tebasan pedangku, yang bisa memenggal semua kepala kalian. Beranikah kalian menghadapinya? Bapak Bima, aku, Verderima Casey Tela Menyelamakan Naiwaku, Menjenai Urusan Hari ini, aku akan berusaha sekuat tenaga. Kepala keluarga Agung, berikan aku satu permintaan ini. Keluarga Klaraku bersedia menanggung tanggung jawab atas kematian putra bangsawan Anda. Mengenai kejadian hari ini, biarkan saja urusannya selesai di sini. 9 penguasa naga akan segera tiba. Urusan berdarah pembunuhan ini mungkin saja tidak cocok untuk pesta hari ini. Kau dan aku tidak ada perselisihan dan tidak ada alasan untuk bermusuhan. Aku menasihatimu untuk menjauh dari masalah ini karena sebentar lagi begitu aku bertindak melepaskan aura penuhku. Kalau kau sampai terkena imbasnya, tidak akan terlalu terhormat, bukan? Kau bahkan tidak mau menghormati keluarga Klaraku sedikitpun. Bagaimanapun juga keluarga Klaraku perkuasa atas provinsi Terda dan berdiri sebagai keluarga terkemuka dari keluarga-keluarga besar. Keluarga Clara MU cukup berani juga. Keluarga Agungku dalam urusan bela diri mengawasi aliansi bela diri Nusantara Agung. Dalam urusan sipil memiliki hubungan dengan kaum bangsawan lama ibu kota kekaisaran selama 1000 tahun. Garis Keturunan kami telah membentang 100 generasi. Sekarang kami telah mencapai puncaknya dalam hal warisan. Apa yang dimiliki keluarga Clara MU untuk dibandingkan kau? Sungguh keluarga bangsawan berusia 1000 tahun yang hebat. Warisan yang begitu mendalam. Tapi di hamparan kosmos yang tak berujung, itu hanyalah setitik debu. Bima, kau benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak puas menyakiti putriku. Sekarang kau coba menyeret keluarga Clara bersamamu ke bawah. Kau diberi jalan ke surga, tapi kau tolak. Malah kau merobohkan pintu neraka. Penjaga, bawa orang ini. Damn hadong dia menjadi berking epic.
Yang Mulia, Marsekal, telah tiba. Aku ingin lihat siapa yang berani memotongnya menjadi berkeping-keping. Pergi sana kalau kalian sayang nyawa. Nona, dari seragammu, kau sepertinya dari distrik militer. Aku tidak tahu, jabatan apa yang kau pegang, sampai berani ikut campur urusan aliansi bela diri. Beraninya kau memukulku, sang raja bela diri. Sang raja bela diri yang mana? Hello Arkabank Swan Baruta Serabutahan. Dengan pengaruh yang mengakar, dan kekuatan tak tertandingi. Di mataku, aku bisa menghancurkanmu dengan sekali kibas tangan. Gadis Castle, itu omong besar. Aku memimpin sejuta Grandmaster. Dengan satu perintah, hanya satu perintah, keluargaku yang agung di kota Tirta, bisa mengendalikan segalanya. Kau punya apa? Nah, itu baru omong besar. Kau ingin tahu apa yang kumiliki? Baik, akan kukatakan. Aku memimpin 3 angkatan bersenjata. Aku punya 10 juta prajurit berpengalaman tempur, 10.000 meriam, dan 100 hulu ledak nuklir. Hanya 1 hulu ledak nuklir. Sudah cukup untuk melenyapkan sejuta Grandmaster MU. Dan untuk pria yang ingin kalian bunuh dan siksa, Bapak Bima ini, apa kalian tahu betapa hebatnya dia di hadapan senjata nuklir? Aku tidak peduli apa yang kau katakan. Hari ini, kau harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, kau tidak akan melangkah keluar dari pintu ini. Kau mau penjelasan? Keluarga Agung? Bukan apa-apa. Simet-simet, ini sek besarmu. 12 ordo besarmu, 36 master balaimu, kalian semua sarang ular dan tikus. Di dalam balai ini, Bapak Bima datang dan pergi sesukanya. Dan dia bisa tinggal jika mau. Dan kalian, tidak bisa menghentikannya. Kalian bahkan tidak punya hak untuk mencoba. Kalau kita bisa berteman dengan pria ini, Nusantara Agung akan memiliki kekuatan tak tertandingi di seluruh dunia. Kalau Bapak Bima sampai mengalami sedikit saja penghinaan, saya, Marsekal Phoenix, tidak akan pernah memaafkan diri sendiri. Hei, gadis cantik, kau ini kurang ajar. Hari ini, aku akan mengajarimu sopan santun. Bapak Bima, serahkan urusan ini pada saya. Bagaimana keinginan Anda? Habiskan mereka. Habiskan sampai ke orang terakhir. Jean Concise à quand ça tue pas. TAPI, beberapa dari mereka, Tidak Pantasmati, Lajapila, Kaminidas Beladiri, telah melayani Nusantara Agung dengan baik. Saya perlu meminta instruksi. Tidak bisa, kalau begitu, minggir. Aku yang akan urus sendiri. Ngapain buang-buang waktu dengannya? Bunuh dulu bocah ini. Soal si wanita. Tan, APA. Suka lihatnya? Haruskah kau begitu kasar? Dia cantik sekali. Dia bisa tinggal. Antakipiran kita. Bagus. Raja Beladiri, dengan mendukung keluarga agung kami, kau sudah berbuat baik padaku. Gadis, Sandawara Kesilmu ini, sudah cukup lama. Begitu pesta hari ini selesai, kau ikut dengan Raja Beladiri. Kepala keluarga Agung, Anda adalah pilar masyarakat Tirta. Ketua Aliansi Bela Diri. Saya tidak kenal menyangka. Anda akan merendahkan diri sampai segitunya. Berani sekali kau. Berani-beraninya kau bicara seperti itu kepada ketua aliansi. Aku tertarik padamu. Itu adalah kehormatanmu. Ketua aliansi memberimu jalan keluar. Ada APA, sekarang kau pura-pura polos? Betul. Ikuti Panther. Raja bela diri. Dan hidupmu akan mewah. Kakap oncek. Hidup tanpa beban. Hari ini adalah kesempatan besarmu. Begini saja, aku akan bantu Panther. Kalau kau ikut Panther, masalahmu mengacau pesta dan membela Bima akan kita lupakan semua. Kau dengar itu? Layani aku dengan baik hari ini. Dan kau akan tahu bagaimana rasanya hidup mewah. Yang kita saksikan hari ini bukan cuma 9 penguasa naga, tapi juga penguasa tertinggi mereka. Itu benar-benar orang penting. Yang misterius. Panther, kau cari mati. Berani sekali, kau berani sebut namaku? Hari ini, kau akan jadi milikku. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Panther, sudah lama sekali tidak ada yang berani menyentuhnya seperti itu. Tangan ini, sudah hancur. Kau benar-benar berani melumpuhkan tanganku. Tuan, Hanggon Panther, Raja Beladiri, Lempu. Mohon, tenangkan amarah Anda. Tenangkan amarahku, dia masih berdiri di sana. Bagaimana aku bisa tenang? Apa yang akan kau lakukan padaku? Raja, kau bahkan tidak punya inti energi. Makhluk kecil. Dan berani menyebut dirimu raja? Dia benar-benar mati. Panther, Raja Bela Diri, tewas. Seorang Raja Bela Diri telah gugur. Nusantara kau kehilangan salah satu pilar utamanya. Perkara ini sudah di luar kendali. Kekek, kau harus menolong Bima, melewati ini. Menolong? Bagaimana aku bisa menolong? Tergantung pada pimpinan Nusantara Agung untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Kakek, maksudmu apa? Apakah kita menghadapi musuh satu orang? Atau musuh 10.000 orang? Bagaimana mungkin mereka berdua bisa menjadi musuh 10.000 orang hari ini? Tidak ada yang boleh keluar lewat pintu ini. Kalian masih belum paham ya? Orang mengerikan seperti apa yang kalian sakiti? Kalian sadar tidak? Sebenarnya aku sudah berusaha menyelamatkan kalian selama ini. Menyelamatkan kami? Kalian ini sudah mendatangkan dunia penuh masalah untuk diri sendiri. Dunia penuh masalah? Aku tidak melihatnya. Sebentar lagi ada yang akan tunjukkan. Gubernur Provinsi Tirta. Sudah cukup lama Anda menonton pertunjukan ini. Besok ke sini Sakureng. Gubernur ada di sini? Apa mereka berdua yang memanggilnya? Tidak mungkin. Aku bersumpah atas kehormatan keluarga agung. Mereka berdua sama sekali tidak punya hubungan dengan gubernur. Kami menyambut Yang Mulia. Kami menyambut Yang Mulia. Silakan bangun. Aku, Gubernur Provinsi Tirta, tidak tahan menanggung formalitas sebesar ini dari kalian semua. Anda bercanda, Yang Mulia. Bagaimanapun juga, Anda adalah pejabat tinggi kerajaan. Yang Mulia, Anda datang tepat pada waktunya. Ada dua hama yang membuat keributan di sini, berusaha mengganggu perjamuan sembilan penguasa naga. Terlebih lagi, mereka menginginkan akan memusnahkan seluruh dunia perselatan kita. Dan tentu saja,
Orang di balik semua ini adalah orang baru yang sombong ini, Bima. Tidak hanya dia membunuh putraku, tapi dia juga membunuh Panther, Raja Bela Diri. Itu kejahatan yang pantas dihukum mati. Tidak hanya itu, dia membawa wanita ini ke sini untuk menyamar sebagai seseorang dari zona perang, melemparkan ancaman, mengintimidasi tamu yang hadir. Tampaknya kalian semua sudah memutuskan, jadi tangani saja sendiri. Mengapa bahkan memanggilku ke sini untuk bermain hakim? Tidak. Anda memimpin kota Tirta. Kami tentu saja mematuhi hukum. Kami menanggung keputusan Anda. Oh, jadi sekarang kalian semua tentang hukum? Anda terlalu memujiku. Keluarga agung Anda memiliki 3 pilar dukungan. Kalian terlibat dalam segala hal, legal atau tidak. Di dunia, bela diri Nusantara Agung. Kata-katamu adalah hukum. Menantumu memegang kekuasaan atas seluruh istana. Saya hanya seorang gubernur. Apa saya bahkan layak disebutkan? Yang mulia, Anda terlalu baik. Kami hanya kekuatan dunia bawah. Bagaimana kami berani memprovokasi kemarahan otoritas Nusantara Agung? Benarkah? Seharusnya begitu. Keep here. Kalian sudah berani dan ingin berkelahi dengan otoritas Nusantara Agung. Tampaknya, langit di atas Provinsi Tirta, tidak berubah. Jika ada di antara kalian, berani menggunakan kekuatan untuk melanggar hukum, jangan salahkan aku karena melapor kepada Yang Mulia Raja dan membuat kalian semua dipasman dengan senjata api. Kami tidak berani. Cukup. Sudah selesai bicara? Selesai? Maka giliranku untuk bertindak. Gubernur Adler, sudah puas bermain gubernur? Apakah kamu tuli? Ayo ke sini sekarang. Yang Mulia, lihat ini, lihat betapa beraninya mereka berdua. Betul sekali, bocah ini menghina aku, tidak apa-apa. Tapi dia bahkan berani menantang Yang Mulia, yang memegang kuasa, hidup dan mati. Itu hukuman mati. Dia sudah mati kali ini. Lanjut Han, tak bisa menyelamatkannya. Dewa pembantaian, apalagi yang kau tunggu? Laikikan. Menurut kalian, kalau akan bertindak seperti APA? Kalau kita tidak bunuh mereka berdua, amarah rakyat tak akan reda. Kalau tidak, kita tak akan bisa mempertahankan wibawa Provinsi Tirta. Bagus, sangat brilian. Kalau aku tidak datang tepat waktu, aku pasti melewatkan pertunjukan yang luar biasa ini. Sepertinya, di bawah komandaku, setiap dari kalian punya nyali yang besar. Nyali? Maksudmu apa? Aku tidak kenal pria ini, tapi aku tahu pria yang sedang dicari Marsekal Phoenix, yang terkait dengan rahasia tertinggi Nusantara Agung. Adalah dia, rahasia tertinggi Nusantara Agung. Beberapa hari lalu, Nusantara Agung berada di ambang era apokaliptik. Sosok misterius turun tangan. Dan menggobekidan. Maksudmu, makhluk ilahi itu, Yang Mulia, Marsekal Phoenix yang kau sebutkan, juga ada di sini? Gubernur Provinsi Tirta memberi hormat kepada Marsekal, Yang Mulia Marsekal. Berdiri. Apakah dia, Marsekal Phoenix, yang memegang segel Marsekal di Nusantara Agung? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kalian salah sujud. Bapak Bima berasal dari Provinsi Tirta kalian, yang seharusnya menjadi kehormatan terbesarnya. Tapi lihatlah kalian sekarang, pantas mati. Ini salahku. Aku membiarkan orang-orang ini menghina Bapak Bima. Aku bersalah. Kejahatan yang pantas dihukum mati. Tidak apa-apa. Semua hinaan kotor mereka ditelanggaku. Hanyalah gonggongan anjing. Lagi pula, kalau kalian berdua tidak muncul hari ini, aku akan terlihat seperti tidak punya alasan. Perwakilan militer, perwakilan politik, sama-sama datang ke sini. Keluarga Agung, Gunung Naga Harimau, sang dewa pembantaian dari luar negeri. Setiap dari kalian adalah pilar Nusantara Agung. Kalian terlihat sangat perkasa. Tak kalian sangka, di mataku, kalian tidak berbeda dari setitik debu. Tuanku Phoenix, jangan-jangan, rahasia tertinggi Nusantara Agung, sang penguasa tertinggi 9 penguasa naga, adalah orang ini? Urusan sangat rahasia seperti itu, bukan untuk kalian ketahui. Namun, yang perlu kalian ketahui, hanyalah ini. Dia bilang kalian hidup, dia bilang kalian mati. Kalian harus mati. Yang Mulia Marsekal, kami tidak tahu itu Yang Mulia, kami sudah keterlaluan, mohon maafkan kami. Yang kalian sakiti adalah Bapak Bima. Perintah tertinggi dari Nusantara Agung adalah, siapapun yang menyinggungnya, akan ditindak segera, dan dihukum berat. Ho, Cecua. Ya. Kalian berdua nekat sekali, berkonspirasi dengan keluarga Agung, untuk menyinggung Bapak Bima. Hari ini saya, Marsekal Phoenix, dengan wewenang pangkat saya, menjatuhkan hukuman mati pada kalian berdua. Ada keberatan? Yang Mulia Marsekal, Yang Mulia tidak bisa begini. Very kami calon kalian. APA, berani melawan saya? Tidak berani. Itu lebih baik. Kalau tidak, bukan cuma kamu, Cole, yang mati, tapi seluruh klanmu. Magnus Sterling, kamu yang memulai konflik ini. Kamulah yang pertama, menghina Bapak Bima dengan sangat. Kamulah pelaku utamanya. Hari ini, saya menjatuhkan hukuman mati padamu dengan wewenang pangkat saya. Ada yang ingin kau katakan? Yang Mulia Marsekal, Yang Mulia tidak bisa begini. Saya adalah kepala keluarga Agung dan ketua seluruh aliansi bela diri. Dan dia, siapa dia sebenarnya? Yang Mulia tidak bisa membunuhku hanya karena pria ini. Memang benar keluargamu, keluarga Agung, memiliki kekuatan yang sangat besar, mengendalikan aliansi bela diri, dan memiliki komandan sebanyak awan. Tapi kau tidak melihat siapa yang kau tantang. Saya adalah ayah mertua dari keluarga Arya dari ibu kota kekaisaran. Dan keluarga Arya memiliki hubungan dengan 9 penguasa naga. Hari ini, 9 penguasa naga akan turun ke tempat ini secara pribadi. Yang Mulia Marsekal, seberapapun kuatnya atau mulianya Yang Mulia, bisakah dibandingkan dengan 9 penguasa naga? Bahkan jika 9 penguasa naga muncul, kau tetap akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Penjaga, tangkap 3 sampah dunia bela diri ini. Bawa mereka turun sekarang. Tunggu. Kau berani melawanku? Selama bertahun-tahun kau enak-enakan jadi Marsekal. Ganang Naga Harimau. Ganang Naga Harimau. Kami mungkin tidak punya jasa besar, tapi kami sudah bekerja keras. Gunung Naga Harimauku telah menjaga urat naga Nusantara Agung selama 1000 tahun. Dan sekarang, demi orang tak berarti ini, orang, luar ini, kau tidak menghargai. Senyo yang telah dilakukan Ganang Naga Harimau. Kau ingin aku mati? Kami menolak. Jika Techo mati, pasti akan menyebabkan keributan besar di dunia bela diri. Masa akan gempar.
Dan akibatnya, bisakah kau tanggung itu? Kau juga punya masalah dengan itu? Aku, Cole, siap mati. Tapi aku berhak tahu alasannya. Keluarga agungku merasa hal yang sama. Young William Arsicle, tinggi setinggi apapun wewenangmu. Jika kami bertiga mati, seluruh aliansi bela diri, 6 sekte besarnya, 6 besar, 12 ordo besar, dan 36 aula, tidak akan pernah tenang. Kau bisa bunuh kami, tapi setidaknya beri kami alasan yang jelas. Dia ini siapa sih? Apa kami tidak berharga? Kau akan bunuh kami demi dia? Jadi maksudmu, Pepak Bima lebih tidak berharga daripada kalian? Tentu saja. Maka hari ini, aku akan pastikan kalian bertiga paham. Membunuh kalian, bukan untuk menyakiti kalian. Ini untuk menyelamatkan kalian. Ini menyelamatkan seluruh dunia bela diri dari kehancuran. Jika aku beri perintah, aku bisa eksekusi kalian bertiga. Tapi jika Bapak Bima yang bicara, dunia bela diri akan tenggelam dalam darah. Di seluruh Nusantara Agung, dunia bela diri akan musnah. Semua alasan. Young William Arsicle, apa maksudmu? Sekarang Nusantara Agung sudah damai. Kami sudah tidak berguna lagi kalau kau mau kami mati. Katakan saja langsung, ngapain pakai alasan-alasan dan omongan yang menakut-nakuti? Aku, Magnus Sterling, bukan anak kemarin. Tahu, orang penting yang tak tersentuh? Itu omong kosong, kau salah orang. Dia hilang selama 6 tahun. Sebelumnya, dia cuma orang yang terpuruk dari daerah kumuh. Mustahil dia adalah orang penting yang kau maksud. Sampai hari ini, keluarga Yates MU yang berharga masih belum mau menerimaku. Ayu dan aku memang ditakdirkan bersama. Tapi kalian memisahkan kami. Kalau bukan karena keluargamu, aku, Bima, takkan pernah diusir. Aku takkan harus menderita siksaan 10.000 tahun. Hari ini, akan kuperlihatkan pada keluargamu. Yates, apakah aku bisa membuat seluruh provinsi Tirta berlutut di hadapanku? Kau salah, Bima. Salah besar. Kau hanya Arsicle dan gubernur di pihakmu. Itu keuntunganmu. Kami bisa saja minta maaf. Tapi kau keterlaluan. Menuntut nyawa kami sebagai penebusan dosa. Hari ini, meski aku jatuh, aku akan bawa kau ikut. Aku akan lawan kau. Anak buah. Bawa mereka keluar. Bawa mereka keluar. Bima. Antara mereka yang mati, atau kami yang mati, silakan putuskan. Bapak Agung, hanya Anda yang mati untuk keluarga Agung. Tidak cukup. Apa Anda mencoba menyeret seluruh keluarga Agung ke dalam masalah? Apa Anda tahu siapa yang Anda hadapi? Tentu saja aku tahu. Yang Kizakatai hanyalah seorang pemboros dari keluarga yang jatuh miskin. Dengan 9 penguasa naga di belakangku, siapa yang harus kutakuti? Kau. Kalian benar-benar mencari masalah. Jangan ada yang bergerak. Ini semua masalah. Yang disebabkan Bima, kau memprovokasi keluarga agungku. Menyebabkan Ayu sendiri terbunuh. Ayu juga hampir mati. Dan sekarang lihat dirimu, mainan ketua aliansi. Simet-simet, bahkan semut-semut pun berjuang untuk hidup. Kalian berdua, kalian tahu apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dikatakan. Kalian seharusnya sudah tahu sekarang. Bima, lepaskan saja. Kita bukan tandingan mereka. Tidak mungkin kita menang. Bima, aku tahu kau marah. Aku tahu kau ingin balas dendam. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya harus tunduk dan patuh. Aku mohon padamu. Tolong lepaskan saja. Mari kita hidup dengan baik saja. Tidak bisakah kita hidup damai? Kau tidak mengerti. Aku, Bima, telah menjelajahi lautan bintang. Tak tertandingi di semua alam. Aku bisa menghancurkan bintang hanya dengan jentikan jariku. Aku adalah penguasa langit. Siapa yang berani menghinaku? Semuanya, kalian semua dengar itu, kan? Aku adalah penguasa langit. Siapa yang berani menghina aku? Ya, aku sedang menghinanya sekarang. Anak muda, sepertinya pukulan ke kepalamu itu benar-benar bikin otakmu kacau. Makhluk abadi apa? Di dunia ini, itu cuma legenda. Marsikal yang menyedihkan. Seharusnya kau pilih saja orang biasa sebagai alasanmu. Siapapun lebih baik daripada Bima ini. Dia, seorang abadi? Dia sudah tidak ada harapan. Bima, biar kutanya, kau mau mengalah atau tidak? Tidak. Baiklah, Cichua, kau sudah menahan diri bertahun-tahun. Pasti sudah tidak tahan sekarang. Chloe. Masih segar dan muda. Kami akan memberikannya padamu untuk dinikmati. Itu bisa diterima. Dewa pembantaian. Bubur jagung tua. Lebih enak dimasak. Dia milikmu. Bagus. Paesannya. Aku bahkan tidak akan melirik. Wanita tua yang menjijikkan seperti ini. Tapi hari ini, aku akan membuat pengecualian. Beraninya kau. Apa aku tidak ada di matamu? Jangan bergerak. Young William Arsicle, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda salah mendukung orang. Maju satu langkah lagi. Dan kau akan menghadapi konsekuensinya. Kau. Apa yang kau tunggu? Lepaskan pakaian mereka. Lakukan sekarang. Bima, kumohon Bima, aku memohon padamu. Lupakan saja ini, kumohon. Ibu. Bangga, orang-orang ini, Mambu Numerika seperti menyambiangi. Tuanku, 100 bilang Pangazanaga. Kapan kalian datang? Jangan repot-repot kalau terlambat. Hari ini, kota Tirta akan runtuh. Tidak akan ada yang tersisa hidup. Kota Tirta akan dihapus dari peta. Jean Gansi Zakan Seorompa. Tuan, tolong tenang. Aku akan hubungi Komando Tinggi Nusantara Agung sekarang juga. Dan minta instruksi. Berdiri. Itu tidak perlu. Hari ini, mereka mati. Teruskan aktingmu. Bima, seorang ibu bersujud pada anaknya. Menggandeng Hikomenelahi. Hukuman ilahi. Ibu, Chloe, kalian harus percaya padaku. Di seluruh dunia fana, tak ada yang berdiri di sampingku. Percayalah padaku.
Kalau begitu, jangan salahkan kami atas apa yang terjadi selanjutnya. Aku tidak ingin melakukan ini, tapi jika kita tidak menyingkirkan bocah nakal ini, mustahil meredakan amarah publik. Siapa yang akan mengikutiku? Bunuh si penjahat. Ini hanya orang biasa, mengganggu upacara. Seharusnya dia mati sejak lama. Cole sudah siap. Aku akan bunuh Bima sendiri, sebagai peringatan bagi semua. Baka, dia tidak bisa diampuni, dan kita harus bertindak cepat. Kalau tidak, jika 9 penguasa naga tiba, kita juga tak akan bisa lolos dari hukuman. Gunung Naga Harimau berdiri di pihakmu. Baka, mati di tangan kami, akan membawa kehormatan bagi leluhurmu. Tuan Kita Murka, orang-orang ini, mereka klaim pesta ini untuk kita, 9 penguasa naga. Hasta yang mereka irikan ini. Sebenarnya untuk menghina Tuan kita, berani sekali mereka, makhluk-makhluk kecil ini. Ayo masuk. Clara, bawa YQ dan Perjidari sini sekarang. Kapan saja, situasi akan jadi kacau. Tanpa ini sebentar lagi akan jadi Lotondara. Tidak mungkin, aku akan tetap di sini bersamamu. Jaga dia. Kalau aku tinggal, aku cuma akan menjadi beban buatnya. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan nyawa Ayu. Kalau begitu, kau harus hati-hati. Kami akan menunggumu di luar. Ibu, kalian juga sebaiknya pergi, ikut dengan keluarga Clara. Magnus Sterling, sudahkah kau putuskan bagaimana kau ingin mati? Sungguh memerankan peranmu, ya, di dalam maupun di luar. Tempat ini dipenuhi oleh aliansi bela diri kami. Saya Pei Peng Kau. Kau sudah jadi mayat Virgilin. Siapapun yang berani menyentuh Bapak Bima, akan menghadapi hukuman mati untuk seluruh keluarganya. Cukup omong kosongmu. Ketakin pada kami. Siapa sebenarnya dia? Bukankah sudah kukatakan, akulah penguasa tertinggi 9 penguasa naga. Orang yang akan kalian sambut adalah aku. 9 penguasa naga telah tiba. Mereka sudah di sini. Penguasa naga biru, penguasa naga bersayap, penguasa naga hijau, penguasa naga hitam. Kami memberi hormat tuanku. 9 penguasa naga semuanya telah bersumpah setia kepada Bima. Sepertinya aku memilih kuda yang tepat. Jadi Bima benar-benar penguasa langit dari surga. Tidak mungkin. Mengapa 9 penguasa naga mau tunduk padamu, Bapak Agung? Bagaimana ini bisa terjadi? Kau berutang penjelasan pada kami untuk ini. Ini manusia biasa yang kau sertakan pada kami. Aku, Bapak Agung, kami datang ke sini untuk satu tujuan. Menyambat 9 penguasa naga. Dan sekarang, kami telah menghina penguasa tertinggi mereka. Kau pantas mati. Aku. Sampai hari ini, kau masih menelakkan tak berlutut? Dia. Siapa sebenarnya dia? Siapa dia? Dia adalah penguasa langit dan bumi. Dia adalah raja yang kekuatannya mengguncang alam semesta. Penguasa langit laut utara. Di dunia ini, makhluk abadi benar-benar ada. Tak heran gubernur sendiri menundukkan kepala kepadanya. Tak heran Marsical Phoenix berlutut untuk menyambutnya. Dia rela menenteng seluruh dunia persilatan tanpa peduli risikonya. Sekarang aku mengerti. Aku, Bapak Agung, pantas mendapat ini karena memanjakan anakku. Nyawaku tak berharga, tapi kumohon demi jasa keluarga Agung di masa lalu untuk Nusantara Agung. Betapapun kesilnya, tolong selamatkan klengku. Kau akan mati, Cole harus mati, Gunung Naga Harimau harus tumbang, sedangkan kalian semua, dan keluarga-keluarga kuat di belakang kalian, semua aset kalian akan disita. Bapak Agung, Dewa Pembantaian, dan pemimpin sekt Gunung Naga Harimau, harus mematuhi dekrit penguasa langit. Pergi dari sini. Keluarga Yates, memutuskan hubungan denganmu untuk selamanya. Jangan berani-berani menyeret kami ke dalam masalahmu. Kakak, hentikan, putrimu sekarat. Satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah Bapak Bima. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kau pikir aku tidak bisa menyelamatkan diriku? Kalian sedang membicarakan keluarga Agung, kan? Bima, kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Kamu benar-benar berhasil keluar. Itu tempat yang sangat berbahaya. Bagaimana kamu bisa keluar tanpa luka sedikit pun? Yang mulia, orang-orang ini telah melakukan kejahatan berat. Bawa mereka ke tempat eksekusi segera untuk dieksekusi dengan regu tembak. Eksekusi? APA. Kalian tidak percaya padaku? Kalau tidak percaya, maka lihatlah sendiri. Tuan, aku pergi dulu. Pasti ada yang salah di suatu tempat. NAK. Kau tidak mungkin bisa mempengaruhi nasib orang penting seperti itu. Tidak percaya? Kalau begitu lihatlah sendiri. Hei, Bapak Surya, pemilihan pewaris akan segera dimulai. Jika cabangmu masih gagal, melapor ke ibu kota. Aku akan mencabut hak cabangmu untuk ikut bersaing. tidak, kumohon jangan. Aku akan segera ke sana. Bima, kamu tidak bohong padaku kan? Putriku, dia benar-benar bisa diselamatkan? Kalau putriku mati, aku akan membuatmu membayarnya. Aku baru saja memberinya setetes darah esensiku. Dia akan siuman, tapi itu hanya sementara. Kecuali aku menyalurkan energi vitalku ke dalam dirinya. Dia bisa bertahan selama sebulan. Tapi untuk pemulihan total, Apa yang dia butuhkan? Katakan saja. kita kekurangan satu hal. Masalahnya, ketika aku kembali ke bumi, aku kehilangan cincin jangkauan langit. Kalau kita bisa mendapatkannya kembali, Luka YQ, sama sekali bukan masalah. Dia bahkan bisa bergabung denganku dan mencapai tubuh emas tertinggi. Ashley, apa? Kamu ada petunjuk tentang cincin jangkauan langit? Itu ada di ibu kota. Bagus, aku mengerti. Bima, bahkan sebulan. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Hal yang kamu bicarakan tadi, apa itu? Energi vital? Kalau begitu berikan padanya. Tidak boleh ada apa-apa terjadi pada Ayu. Dia harus pergi ke ibu kota untuk menghadiri sidang pemilihan pewaris. Menyalurkan energi vital. Itu sederhana, dalam arti tertentu. Ya. Perception yin dan yang. Ini.
APA? Aku tidak akan melakukannya. Kamu benar-benar sadar. Sepertinya, Bima tidak berbohong pada kita. Lakukan saja seperti yang dia katakan. Dia tidak berniat jahat padamu. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Aku tidak akan setuju. Dia menganggapku, Ayu, sebagai apa? Ketika aku tidak berguna baginya, dia langsung membuangku. Sekarang dia ingin memanfaatkanku. Apakah dia melihatku sebagai semacam alat untuk kesenangannya? Baiklah, Ayu. Tidak boleh ada apa-apa terjadi padamu. Kamu harus pergi ke ibu kota. Bima, dia tidak berniat jahat padamu. Bima, dia tidak akan menyakitimu. Itu konyol. Kalian semua munafik. Sebelum ini, kalian semua teriak minta kepalanya. Dan sekarang kalian suruh aku berbagi ranjang dengan pria bau ini? Itu berbeda. Apa bedanya? Hidupku adalah milikku untuk putuskan. Apapun yang pernah kumiliki bersamanya sudah berakhir. Hidup atau matiku sudah tidak ada hubungannya lagi dengannya. Bima, kamu harus ambil inisiatif. Kejar dia. Bima itu, dia cuma pembawa saya ke keluarga kita. Kalau dia bisa pulang selamat, pasti dia punya keahlian. Lupakan saja, dia cuma beruntung. Aku sudah selidiki, itu kan 9 penguasa naga yang sudah muak dengan keluarga Agung yang memberi perintah. Kalau dia benar-benar punya kekuatan, dia pasti akan carikan Ayu kita, kepala keluarga Ayu. Kemo, sekarang kamu malah jadi konyol. Mana mungkin dia punya kekuatan seperti itu? Kilyar, sekarang, dan turun dari ranjangku. AYQ. Kita mungkin belum pernah tidur bersama, tapi setidaknya kita sudah menikah. Ayo sekarang, jangan tunda pengobatannya. Energi Vital Q. Benar-benar bisa membantumu. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. AYQ. Aku sudah berbeda sekarang. Kalau kamu terus-terusan ngamuk seperti ini, aku tidak akan bersikap lembut. Si abadi ini lagi? Baiklah, terserahkan. Apa yang kamu lakukan, Pei Jingyan? Lepaskan tanganmu. Ayo, coba lakukan lagi. Aku tantang kamu. Coba saja. Pergi dari sini. Jangan kira hanya karena kamu melakukan ini, aku akan melunak padamu. Aku berhutang nyawa pada keluarga Bima, dan aku sudah melunasinya. Kalau kamu berani mendekatiku lagi, aku akan bunuh kau. Venu Aku. Volé Sacha. Laku quand? Di sini, Suzuki Aku. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu melangkah lebih dekat, satu langkah lagi. Aku akan bunuh diri di sini sekarang juga. AYQ. Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Aku tidak butuh diselamatkan olehmu. Sudah, masuk ke mobil. Aku tidak akan menyentuhmu. Aku akan tidur di lantai, kamu tidur di kasur. Keluarga Agung baru saja mengalami insiden besar. Ibu kota kekaisaran kemungkinan akan segera mengetahuinya. Saat itu terjadi, keluarga Agung tidak akan membiarkan keluarga Ayu lepas begitu saja. Untuk sementara, aku akan tinggal di sini dan melindungimu. Bima. Bima. Ayu, ada apa? Mimpi buruk, ya? Bukan itu, kamu demam. Nyawamu saat ini bergantung pada setetes darah esensiku. Kamu tidak bisa terus begini. Jangan mendekat. Jangan mendekat lagi. AYQ. Berkaya la badaku, ya? Mulai sekarang, aku tak akan pernah meninggalkanmu lagi. Benarkah? Aku Janji. Kumohon, jangan salahkan aku lagi. Untuk hari-hari kita selanjutnya, akulah yang akan menjagamu. Selamat datang semuanya di upacara pewarisan Korporasi Ayu. Keluarga Ayu kami adalah keluarga kecil, generasi ketiga, terdiri dari Dua Puersa, Donovan Yates, dan satunya lagi, Evelyn Yates yang berada di kota Tirta. Murisi Werzan Keluarga Ayu. Adalah kehormatan terbesar bagi Sidiak Katerinen. Pewaris yang terpilih harus unggul dalam prestasi sipil dan militer. Keduanya sangat penting. Kami memiliki prosedur seleksi yang detail. Hari ini adalah hari terakhir. Sekarang mari kita sambut. Mari kita sambut Donovan Yates dan Evelyn Yates untuk naik ke panggung. Nona, kehadiranmu untuk mendukungku hari ini sungguh suatu kehormatan. Tapi tenang saja, Evelyn Yates ITU, entah dia berani muncul atau tidak, dia takkan bisa keluar hidup-hidup, termasuk pria itu. Asalkan kamu ingat itu. Dengan keluarga suamiku mendukungmu, kau bisa lakukan apa saja yang diperlukan. Dengan dukungan keluarga suamiku, kau bisa lakukan apa saja. Nenek, aku datang sendirian. Apa dia terlalu takut untuk mengkol? Terlalu takut untuk datang?
Ada apa dengan Bapak Surya dan keluarganya? Apa yang terjadi? Masuknya begitu megah, membuat semua orang menunggunya. Sebarkan kabar. Kalau mereka tidak ada di sini sekarang, seluruh keluarga mereka bisa pergi selamanya. Nona Ayu, mengingat statusmu sebagai garis keturunan utama keluarga Ayu, ada rumor bahwa kau terlibat dengan orang biasa, bahwa kau dan orang biasa ini berselingkuh, dan ketika keluarga Agung, Jada, kau terlibat. Mengenai hal ini, apakah kau punya penjelasan? Gilesko, yang kuat tak perlu menjelaskan diri. Hal-hal seperti itu, aku, Bima, yang melenyapkan keluarga Agung. Itu bukan urusan Ayu. Dan aku sangat tahu bahwa belakangan ini, keluarga Arya mengendap-endap di belakangku. Jadi ini saranku. Kalau ada masalah, ada pihak. Tapi kalau berani sentuh Ayu, nasib keluarga Agung akan menjadi nasibmu. Siapa pria itu? Sangat sombong. Itu Bima. Diala yang menjatuhkan keluarga Gang. Bima, begitu kita melangkah melewati pintu ini, tidak ada jalan kembali. Kalau kita mundur sekarang, kita masih bisa menetap rendah di kota Tirta. Hidup sederhana. Doni adalah jenius bisnis dengan koneksi yang kuat. Bima, bagaimana kau berharap bisa bersaing? Ada rencana? Keluarga Ayu dari ibu kota? Aku, Bima, bahkan tak berkedip melihat mereka. Kalau Ayu menginginkannya, itu miliknya. Dengan aku di sini malam ini, kau akan menjadi wanita paling memesona di ruangan ini. Ayo pergi. Saya, Doni, bisa sampai sejauh ini berkat semua yang hadir di sini dan dukungan dari orang kaya dan berkuasa, terutama keluarga Arya. Tentu saja, dalam semua ini, saya juga harus mengakui mediasi Nyonya Dewi yang sangat berharga. Terlalu baik, Tuan Muda Doni. Saya datang hari ini khusus untuk menyaksikan Anda mewarisi keluarga Ayu. Ngomong-ngomong, Nyonya, kenapa saya tidak melihat Tuan Muda keluarga Arya? Sang penguasa menahannya untuk membahas urusan penting. Ini berkaitan dengan penguasa Langit Laut Utara. Penguasa Langit Laut Utara? Benar. Keluarga Arya diberkati oleh langit, menganugerahkan kepada kami cincin jangkauan langit. Ini adalah tanda keberuntungan yang luar biasa. Ketika penguasa langit kembali ke tahtanya, keluarga Arya kami akan diakui jasanya membantu kaisar baru. Iblis Sespa. Apakah Anda dengar itu? Keluarga Arya berada di puncak kekuasaannya. Kalau begitu, bukankah itu berarti Doni kita ditakdirkan oleh nasib? Sedangkan untuk Ayu dan keluarganya, mereka masih menolak untuk hadir. Mereka itu kasus tanpa harapan. Padahal, saya sempat berpikir untuk menawarkan kekayaan yang sangat besar padanya. Saya, anak perempuan yang tidak berbakti dari keluarga Ayu. Ayu, didampingi oleh suamiku, Bima Teletiba. Bima, bukankah itu orang di kota Tirta yang membuat heboh itu? Ayu ini, bagaimana bisa dia membawa ancaman ini ke sini? Apa yang ada di pikirannya? Menantu Anda, Bima, memberi hormat kepada ibu ses époux. Tidak tahukah kau membaca situasi? Kenapa kau bawa dia? Case ini, tidakkah kau tahu? Keluarga Ayu kita sedang berhubungan baik dengan keluarga Arya. Apa kau sengaja mencoba mempermalukan Doni? Apa kamu sengaja berusaha mempermalukan Doni? Kulihat kamu bukan di sini untuk berpartisipasi dalam pemilihan pewaris. Kamu cuma di sini untuk cari masalah. Dengan Nyonya Dewi duduk tepat di barisan depan, beraninya kamu bawa pria ini masuk? Ibu Sespa, keluarga Agung bersekongkol untuk membunuh demi uang. Itu fakta yang tak terbantahkan. Rio mendorong-dorongku. Mengenai apakah Bima harus diam saja menerimanya? Konyol. Bodoh. Sebelum menghakimi orang lain, lihat dirimu sendiri dulu. Apa hakmu untuk bicara? Kamu pikir Bima itu pahlawan? Kalau dia tidak curang, dia sudah mati. Dia tidak akan berdiri di sini tanpa cedera. Kamu benar-benar mengira keberuntungan itu adalah keterampilan. Itulah yang menyedihkan. Ibu Sespa, jangan buang-buang kata antanya. Ini dua pilihanmu. Entah kamu serahkan makhluk kecil itu, dan kamu, Ayu, bersaing dengan putraku untuk hak memimpin keluarga Ayu. Maka keluarga Ayu akan menerimamu. Atau, kalian berdua, kemasi barangmu dan pergi. Namun, jika kamu keluar dari rumah ini, apakah kamu akan keluar hidup-hidup? Itu cerita lain. Aku adalah pewaris sah keluarga Ayu. Siapa kamu sampai berani mengancamku? Ibu Sespa, lihat dia benar-benar berani memukulku. Kipikir, kalian berdua benar-benar cocok satu sama lain. Benar-benar pasangan yang sempurna. Kalian berdua, pantas mati. Kakak, bukankah kalian sudah cukup mempermalukan diri sendiri? Buat keributan di depan semua tamu ini? Tidak takut ditertawakan? Kilier. Keluarga Ayu kita, di sini untuk memilih pewaris. Dengan aula ini penuh tamu terhormat. Kuharap kalian semua menunjukkan bakat sejati kalian. Aku, Ibu Sespa, berjanji untuk adil dan tidak memihak. Untuk masa depan keluarga kita, kami akan memilih kandidat yang cocok untuk memimpin kami. Upacara pemilihan dimulai. Donovan Yates, Tuan Muda Doni, menghadiahkan. Donovan Yates, Tuan Muda Doni, menghadiahkan sebuah kolam batu giok putih, satu buah, mutiara laut selatan, si jumlah 108 butir, dari balik langit, mutiara 7 bintang, satu kalung. Kami mendoakan ibu sesepuh, hidup panjang dan makmur, dan keluarga Ayu, sukses selamanya. Mutiara 7 bintang langit. Jadi itu dia mutiara 7 bintang langit yang legendaris. Benar. Itu harta karun tak ternilai, yang turun dari langit. Memekanya dapat meningkatkan kesehatan dan bisa memperpanjang umur 10 tahun. Keluarga Arya saya untuk mendukung Donovan Yates, Tuan Muda Doni. Secara khusus telah menghadiahkan harta karun ini sebagai hadiah untuk ibu sesepuh. Bahkan bisa memperpanjang umur.
Andai saja aku bisa memakainya sebentar. Itu pasti luar biasa. Kalung mutiara 7 bintang. Itu hadiah yang khusus kusiapkan untuk Ayu. Hadiahku untuknya. Tunggu, itu bukan mutiara 7 bintang. Nenek, mutiara 7 bintang ini adalah harta karun tak ternilai. Harta karun asli tidak bisa dibeli dengan uang. Menurut pengamatan peramal negara, mutiara harta karun 7 bintang dapat menghentikan 5 tanda pembesukan. Jadi dengan mutiara ini, Anda pasti bisa hidup sampai 100 tahun. Donovan, Nyonya Dewi, kalian sangat perhatian memberikan saya hadiah yang begitu berharga. Beberapa orang seharusnya sadar diri. Sekarang keluarga Arya sudah turun tangan. Kau masih pikir punya kesempatan? Evelyn Yates, meski kau menyesal sekarang, sudah terlambat. Dan kau, Bima, baik itu kekuatan maupun pengaruh, kau bahkan tak bisa menandingi seujung kelingking keluarga Arya. Nenek, harta karun langka seperti ini, setiap detik tidak memakainya adalah kerugian besar. Bayarkan saya pasangkan antak and desekereng. Pasangkan untuk ibu sesepuh, cepat. Kalung itu, jangan dipakai. Bima, biarnya kau merampas diri aku. Kembalikan sekarang juga. Bima, apa yang sedang kau lakukan? Letakkan itu sekarang. Ini untuk ibu sesepuh, untuk memperpanjang umurnya. Dengan ini, keluarga Ayu bisa bertahan beberapa dekade lagi. Tidak masalah. Bima, apa-apaan yang kau lakukan? Benda ini, bukan mutiara 7 bintang. Ini mutiara 5 racun. Dengarkan baik-baik. Kalau ibu sesepuh memakainya, kurang dari 3 menit, darah beracun akan menyerang jantungnya. Dia akan berdarah dari 7 lubang dan mati. Apa yang baru kau katakan? Aku. Ayo, kau dengar tidak? Dia boleh memfitnahku, tidak apa, tapi sekarang dia mengutuk ibu sesepuh. Semuanya tenang. Bocah ini, ahli dalam berdrama. Dia pakai alasan apa saja untuk cari sensasi di acara seperti ini, melakukan hal-hal yang tidak bisa dipahami orang normal. Untuk apa semua itu? Hanya untuk cari perhatian. Bima, kau cuma iri karena Tuan Muda Doni menghadiahkan mutiara 7 bintang dan menang hati ibu sesepuh. Bukan? Kau pasti iri pada anakku. Kelas rendah, moralnya busuk. Ayo, inikah pria pilihanmu? Kau mempermalukan keluarga Ayu. Orang rendah ini tidak tahan melihat orang lain sukses. Inikah pria yang kau tunggu-tunggu selama 6 tahun di kota Tirta? Jangan penuh harap, konyol. Bima, barang ini sangat penting bagi ibu sesepuh. Mereka bisa memberikan hadiah seperti itu. Aku benar-benar tidak bisa menandinginya. Tapi kau tidak seharusnya bertindak seperti ini. Tapi mutiara 5 racun ini sangat beracun. Bahkan untuk seorang seniman bela diri yang kuat, memakainya adalah hukuman mati. Anak muda, aku tahu kamu ingin membantu Ayu menjadi pewaris keluarga Ayu. Dengan begitu, orang biasa seperti kamu bisa meroket dalam semalam. TAPI, Karma, Sangkahina, Bima, gunakan otakmu. Keluarga Arya, status mereka tak tertandingi. Bahkan 10 keluarga Ayu digabung, takkan bisa menandingi. Keluarga Arya, memberi hadiah untuk kami, adalah kehormatan besar bagi keluargamu. Mengapa kami ingin menyakiti ibu sesepuh? Konyol. Bima, taruh mutiara 7 bintang itu. Sekarang, kita takkan malu seperti ini. Baiklah. Kalau begitu hidup dan mati di tongtukan oleh lagi. Tapi ibu sesepuh, sebelum Anda memakainya, izinkan saya memberi satu nasihat terakhir. Lebih baik, Anda siapkan dokter untuk penanganan darurat. Berninya kau, hari ini akan kutunjukkan padamu apakah aku mati saat memakai ini. Nenek, biar saya bantu memakainya. Nenekku terlihat cantik memakainya. Baka, bukankah kau bilang nenekku akan berdarah dari 7 lubang jika memakai mutiara ini? Mana darahnya? Semuanya, pria ini 3 hari lalu di kota Tirta, menyamar sebagai penguasa langit laut utara, dan menyebabkan keluarga Gangku, menyinggung 9 penguasa naga dan dieksekusi. Dan sekarang, dia menggunakan trik yang sama lagi. Tak hanya dia mengutuk ibu sesepuh, dia juga berusaha mencoreng nama keluarga Arya. Sebagai menantu keluarga Arya, aku tak bisa mentolerirnya. Baka, berapa kepala yang kau pikir kau punya? Kau selalu sangat cerdas. Dulu, aku mengirimmu ke kota Tirta, berharap kau akan mencapai hal besar. TAPI, aku salah menilaimu. Kau telah mengecewakanku berkali-kali. Nenek, aku tahu aku salah. Bagus kau mengaku. Anak muda. Karena menghormati Ayu, aku tadinya mau kasih kau kesempatan. Aku bahkan sempat berpikir, bisa ngomongin hal baik tentangmu, sama Nyonya Dewi. Bikin masalah besar. Tapi setelah hari ini, kayaknya aku sia-sia ngomong. Jangan buru-buru, ibu sesepuh. Masih ada 1 menit lagi. Sudah begini, masih aja mulutmu lancang? Bima, lutut dan minta maaf sama ibu sesepuh. Kau, Sanggeo, benar-benar kasus tanpa harap. Urusan ini nggak ada hubungannya sama aku. Kita nggak boleh biarkan ini nunda. Anak perempuanku dari jadi pewaris. Apapun yang terjadi sama dia, itu urusannya sendiri. Dan 30 detik. Kau makhluk kecil. Beraninya kau mengutuk ibu sesepuh. 10 detik. Kau. Penjaga, tangkap orang yang mengutuk Ibu Sespa dan pukuli dia keluar dari sini. Nenek, lihat ini benar-benar beracun. Nenek, kenapa? Doni, bukannya kau bilang kasih nenek mutiara 7 bintang? Kenapa dia berhak darah? Aku nggak tahu. Nyonya, kau bilang mutiara 7 bintang ini seharusnya memperpanjang umurnya, tapi lihat apa yang terjadi. Ini nggak seharusnya terjadi. Bukannya sudah kubilang, ini adalah mutiara 5 racun. Lalu kenapa nggak bilang dari tadi?
Cepat, panggil dokter ajaib, Dokter Budi. Gak perlu Dokter Budi. Racun ini bisa ku handle. Siakerland, Bima, apa kau benar-benar bisa menyembuhkan racun ini? Tentu saja. Tunggu dulu. Apa kau bahkan tahu status dan posisi apa yang dimiliki keluarga Ayu ketika anggota keluarga Ayu butuh perawatan medis? Dokternya minimal harus seorang profesor kedokteran. Apalagi untuk nenek saya, kami tidak akan menerima kurang dari dokter ahli terkenal nasional. Wah, aku tidak pernah menduga. Kau Bima punya kemampuan untuk membunuh, dan sekarang juga punya keahlian untuk menyelamatkan nyawa. Jika kau benar-benar bisa menyelamatkan ibu sesepuh, Marhari akan terbit dari barat. Tapi jika kau gagal menyelamatkannya, aku akan kubur kau bersamanya. TAPI. Tidak ada tapi, kita tidak bisa berjudi dengan nyawa nenek. Kita harus menunggu Dokter Budi tiba. Setelah diracuni oleh mutiara 5 racun, kau tidak akan bertahan 5 menit. Dan ibu sesepuh, mengingat usianya, mungkin bahkan tidak bertahan 3 menit. Bahkan sekarang, kau berani mengesak nenekku? Apakah ini kutukan atau bukan? Kita lihat saja saat si dokter ajaib itu tiba. Lalu kita akan tahu kebenarannya. Nama, kurasa kemungkinan besar saat dia sampai di sini, semuanya sudah terlambat. Di seluruh dunia, tidak ada racun yang aku, Dokter Budi, tidak bisa sembuhkan. Baringkan ibu sesepuh. Cepat, nenek. Saya sudah berpuluh-puluh tahun berpraktik di bidang pengobatan. Saya tak pernah gagal. Beraninya kau meremehkanku. Dokter Budi, tolong obati nenek saya dulu. Kami akan berurusan denganmu nanti. Dokter Budi, tolong, selamatkan nenek saya. Minggir dari jalanku. Kurasa seluruh keluargamu sengaja melakukan ini. Kalian semua ingin ibu sesepuh lebih cepat mati, begitu bukan? Ibu sesepuh telah diracuni dengan racun langka. Saya khawatir nyawanya dalam bahaya. APA, Dokter Budi, katakan pada kami. Bagaimana cara menyelamatkan ibu sesepuh, keluarga kami? Akan memenuhi semua permintaan Anda. Jangan khawatir. Saya memiliki jarum kebangkitan jiwa yin yang. Saya jamin ibu sesepuh akan selamat. Jarum kebangkitan jiwa yin yang? Mungkinkah itu teknik legendaris yang bisa berkomunikasi dengan roh? Dokter Budi luar biasa. Teknik jarumnya saja aku tak bisa ikuti. Hentikan itu. Sekarang kau mau apa lagi? Giant Cow, bisa tidak kau bersikap baik? Memasang jarum seperti ini hanya akan mempercepat kematian ibu sesepuh. Kau yang Giant, apa dia sudah tahu? Tidak, mustahil. Tugas yang diatur nyonya harus diselesaikan. Selagi saya memasang jarum, saya tidak ingin diganggu. Aku harus berkonsentrasi saat melakukan akupuntur. Aku tidak mengerti. Nenek, kamu sudah sadar. Minker, nenek, tenang saja. Aku merasa jauh lebih baik. Teknik kebangkitan jiwa yin yang Dokter Budi luar biasa, sungguh sesuai dengan reputasinya. Tentu saja. Akupunktur Dokter Budi tidak pernah gagal. Bahkan jika seseorang sudah di ambang pintu neraka, dia bisa menyelamatkannya. Siapa yang bilang aku akan membunuh ibu sesepuh? Akupuntur kebangkitan jiwa yin yang ini memang bisa membangunkan ibu sesepuh, tapi juga akan cepat menghabiskan kekuatan hidupnya, menggunakan jiwanya sendiri sebagai bahan bakar. Ini tidak akan bertahan lama. Ibu sesepuh kalian bahkan mungkin tidak bisa masuk ke dalam siklus reinkarnasi. Apakah dia menyelamatkannya atau membunuhnya? Ada yang mau urusi bocah ini? Aku sudah berpraktek puluhan tahun, menyelamatkan banyak nyawa. Hari ini tak hanya seperti ini. Mulai sekarang, keluarga Ayu tidak akan bertemu denganku lagi. Dokter Budi, tolong tenang. Kurasa dalam 10 tarikan nafas, ibu sesepuh kalian akan muntah darah dan pingsan lagi. Giant Cow. Kalau bukan karena Dokter Budi tadi, nenekku, dia. Nenek, aku sarankan kalian, segera cabut status Ayu sebagai pewaris. Dia tidak sabar menunggu kematianmu. Aku tidak. Kurang ajar. Tinggal 5 tarikan nafas. Penjaga, buang dia keluar. Nenek, En bas. 3, 2, 1. nenek. Nenek, Dokter Budi, apa yang terjadi? Dokter Budi. Jadi, apa diagnosisnya? Ini, apa yang sedang terjadi, Dokter Budi? Epiusespa, kerusakan fatalnya parah. Dan dia sudah diracuni, organ dalamnya gagal dengan cepat. Sayangnya, sudah tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Dia benar. Bima benar. Tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Bukankah aku sudah bilang, kalian tidak boleh menggunakan jarum penarik jiwa yin yang? Kalian bukan menyelamatkannya, kalian membunuhnya. Mungkinkah dia sudah mengetahuinya? Tidak mungkin. Tugas yang diberikan Nona harus diselesaikan. nenek, tolong jangan nenek nakuriku seperti ini. Nenek, Bima, kamu bisa menyelamatkannya kan? Nenekku? Tidak. Penipu, tulen yang tidak hanya kalian. Apa yang bisa kamu sembuhkan? Aku rasa kita sebaiknya menerimanya dan menyampaikan bela sungkawa. Nenek, Diam. Beraninya kalian bicara seperti itu? Baiklah, hari ini, demi menghormati AYQ, aku bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi ada satu syarat, Ayu mewarisi keluarga Ayu. tidak mungkin. Jangan pernah bermimpi. Aku bertahu kalian. Aku terima syaratmu. Nenek tidak bisa setuju dengan itu. Diam. Cenggon to troll tak didihiku. Menganugerahiku berkah kehidupan abadi. Oh, nenek, bagaimana perasaanmu? Aku hampir mati. Aku merasa seperti berkabut. Aku memasuki dunia bawah. Aku melihat Raja Dunia Bawah. Tapi dia menolak untuk membawaku. Dia mendorongku kembali keluar. Itu benar-benar gila.
Mustahil nenek tua itu bisa selamat. Bagaimana ini mungkin? Ibu Sespa. Aku sangat malu. Baru saja, aku hampir membuatmu terbunuh. Anak muda, aku salah tadi. Kuharap kau tidak menyimpan dendam. Setiap orang punya kepentingannya sendiri. Kamu, Bima, beraninya kau meracuni nenekku. Penjaga, tangkap dia. Tony, apa yang kamu lakukan? Rakin, kamulah yang meracuninya. Jangan berani-beraninya memutarbalikkan fakta. Pertama, kau racuni nenekku. Lalu, kamulah yang menyembuhkannya. Rencana yang cerdik sekali. Dengan melakukan ini, yang kau inginkan hanyalah mengamankan posisimu sebagai pewaris. Lalu buktinya? Di mana buktimu bahwa aku yang meracuninya? Bukti apa lagi yang kita butuhkan? Semua orang melihatnya tadi. Dia, Bima, menyentuh apa yang kuberikan pada nenek. Kalung mutiara ini. Pantasan saja kau tahu obatnya. Kau sendiri yang meracuninya. Sungguh keterlaluan. Keluarga macam apa ini? Orang-orang macam apa mereka? Untuk menguasai keluarga Ayu di ibu kota, mereka tega melakukan apa saja. Masalah ini, aku jujur tidak pernah memikirkannya. Apalagi kamu, keluarga kecil seperti Ayu. Atau bahkan seluruh ibu kota. Bagi aku, Bima, tidak lebih dari awan yang berlalu. Buat apa aku melakukan itu? Mulutmu memang tajam. Aku sudah lebih lama hidup darimu. Peka, aku sudah melihat segalanya. Aku tidak akan tertipu. Mulailah pemilihannya. Baik. Jadi sekarang kamu mengusirku? Tapi, tubuhmu bisa kembali. Seperti semula kapan saja. Tidakkah kamu takut dengan balasannya? Kamu. Bima, kamu memang ahli memanipulasi ya? Tidakkah kamu takut membuat semua orang membencimu? Bagus. Pertama kamu meracuni dan mengancam ibu sesepuh kami. Dan sekarang kamu berani menginginkan kekayaan triliunan dolar keluarga kami? Bima, bahkan jika kita bersaing, aku ingin pertarungan yang adil. Sembuhkan nenek dulu. Maaf, tidak akan. Semuanya, tenang. Aku baru saja memeriksa ibu sesepuh dan tidak ada jejak racun dalam tubuhnya. Jadi itu semua hanya gertakan. Kamu penuh dengan tipu muslihat. Sayangnya, keluarga Ayu. Bukan untukmu, kakak. Karena ini adalah pemilihan pewaris, kita semua harus menunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya. Trik lisik dan curang APA pun tidak akan ditoleransi. Sekarang, kita mulai dengan perdagangan saham. Ayo, Tony. Kalian berdua, Hailey, saham yang kalian percayai. Masing-masing mendapat 5 miliar dolar. Kalian punya waktu 1 jam. Siapapun yang sahamnya paling bagus kinerjanya, akan menjadi pewaris berikutnya. Bukankah itu terlalu banyak? Ini, total aset keluarga Ayu di kota Tirta. Jika dikembangkan semua, hanya bernilai sekitar segitu. Jika kita kehilangan semuanya, kita akan bangkrut. Baiklah, saham. Ya, ayo mulai. Tony, trading saham itu keahlianmu, sumber penghasilanmu. No. Kalau kau gagal, aku akan sangat kecewa. Jangan khawatir, nenek. Tuan Muda Tony. Kalau kau bahkan tak bisa mengalahkan makhluk kecil seperti itu, maka keluarga Arya akan berpikir ulang untuk mendukungmu. Tenang, Nyonya. Aku akan pastikan mereka kalah telak sampai tak bersisa. Bima, kau yakin bisa melakukan ini? Pikir baik-baik. Tony, punya sentuhan emas. Trading saham itu keahliannya. Apalagi kau. Aku juga bukan tandingannya. Santé. Pasar saham, bukan cuma soal keahliannya. Kalau begitu, terangkanlah. Lalu soal apa? Aku hanya perlu kata-kataku. Kata-katanya, cuma kata-katanya. Kalian dengar ini? Kau sudah gila. Hanya dari kata-katamu? Bodoh ITU bahagia. Baka, jangan bilang kau pikir, dengan jentikan jarimu, kau bisa menggerakkan seluruh pasar saham? Baka, biar ku beritahu cara kerja pasar. Pasar saham Nusantara Agung, likuiditasnya triliunan. Ada berbagai macam perusahaan tercatat, hampir 1000. Dan kau pikir kata-katamu bisa menggerakkan semua itu? Bahkan Warren Buffett tak akan berani berkata begitu. Kau sudah hilang akal? Berhenti buang-buang napas pada bocah ini. Mari kita mulai. Bima, aku akan buat kalian berdua yang tak berarti ini berakhir dengan tangan kosong. Bima, berdiri di situ buat apa? Mulai trading sekarang. Trading saham? Aku tak tahu apa-apa soal itu. Kamu bahkan gak tahu cara jual beli saham? Terus ngapain kamu di sini? 5 miliar dolar. Gimana kamu mau ngatur itu? Aku cuma butuh 1 koin. Itu hal paling konyol yang pernah kudengar. Aku mau lihat bagaimana rencanamu pakai kain $1 ini untuk menggerakkan 5 miliar dolarnya. Bima, aku sudah pilih 5 saham berkualitas tinggi. Cuma 1 menit, 5 miliar itu bakal jadi 2 kali lipat. Oke, mulai sekarang. Pasar saham. Crash. Kamu pikir bakal crash cuma karena kamu bilang gitu? Tuan Muda Doni, ada masalah. Pasar saham, crash. APA, collapse. Semuanya crash. Crash total. Harganya turun setengah. Kita sudah rugi. 1 miliar dolar. Terus ngapain kamu berdiri di sini? Karen Dan Kelly Sekere. Belly saham Lane Cedra. Benar, aku yours. Nenek. Ini kecelakaan. Saham yang kupilih belum pernah turun sebelumnya. Kamu tahu itu? Benar, aku nggak peduli prosesnya. Cuma hasilnya. Jangan sombong, kalian berdua. Aku masih punya 4 miliar dolar tersisa. Tuan Muda Doni, ada masalah lagi. Sekarang apa? Kan kamu yang suruh aku beli saham itu. Saham-saham lainnya juga anjlok. Harga anjlok banget. Rugi lagi 1 miliar dolar. Semua yang kamu sentuh jadi berantakan. Sepertinya hari ini, keberuntungan tidak berpihak padamu. Aku tidak percaya ini.
Minggir dari jalanku. Kalian cuma berdiri di situ buat apa? Cepat kerja. APA. Mau rugi lagi? Nggak usah ngapa-ngapain, seluruh pasar saham anjlok hari ini. Kok bisa terjadi? ITU mustahil, kecuali ada peristiwa internasional besar. Kalau tidak, mustahil. Bukannya aku baru bilang? Naik turunnya pasar ini, cuma urusan aku bilang aja. Kamu, cuma dengan satu kata, kamu tahu nggak? Apa yang dibutuhkan buat mengendalikan pasar saham sebuah negara? Modal sebanyak apa menurutmu yang dibutuhkan? Kamu mau mengendalikan seluruh pasar saham negara ini? Kakiulai, Sembilan Penguasa Naga Bersatu. Kamu kenal 9 penguasa naga? Betul. Hari ini, aku bawa Meriam Buah Bindara. Aku akan menghancurkanmu, sampai kamu nggak punya apa-apa. Kamu, Tuan Muda Doni, gawat, ada apa lagi? Cepat katakan. 5 miliar dolar. Habis. Nggak ada sisa sedikit pun. 5 miliar dolar. APA. Aku menang, mengalahkanmu. Cuma dengan 1 koin. 5 miliar dolar. Habis semuanya? Aku benar-benar kalah sama 1 koin? Aku nggak terima ini. Bima, kau sedang berbuat APA sebenarnya? Trik makam APA yang kau kenakan? Apa trik yang kupakai? Kau pikir pantas mengetahuinya? Sudah selesai, umumkan hasilnya. Kau. Nenek. Apa nenek benar-benar akan menyerahkan keluarga kita kepada mereka? Bima hanya beruntung, itu saja. Lajukila, Nyonya Dewi, sedang berdiri di sini. Satu kata darinya, bisa menghapus keluarga kita dari peta. Keluarga Arya mendukung Doni dalam jangka panjang. Menjadikan Doni sebagai kepala adalah pilihan bijak. Hanya saja, hari ini, semua keluarga besar dari ibu kota datang untuk menyaksikan upacara ini. Keluarga kita tidak boleh dipermalukan di depan semua orang. TAPI, nenek. Baiklah kalau begitu, perkembangan keluarga kita hingga hari ini telah mencapai jalan buntu. Untuk mencapai puncak Nusantara Agung, kita harus menghilangkan 5 hambatan besar. Siapapun yang bisa menangani hambatan-hambatan ini untuk kita, posisi pewaris akan menjadi miliknya. 5 hambatan besar, itu adalah 5 rival terbesar kita. Mereka semua punya kekuatan untuk membuatmu sukses atau hancur di Nusantara Agung. Nenek. Tapi nenek, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Kalau begitu, aku beri kalian 5 tahun. Selama 5 tahun ini, aku akan terus memegang kendali. Ini semua salahmu. Seharusnya aku mewarisi keluarga dengan mulus. Hari ini, kalian berdua harus kembali dan merebutnya dariku. Sekarang aku harus menunggu 5 tahun lagi untuk sia-sia. Aku hanya makhluk kecil sepertimu yang butuh 5 tahun. Tapi aku hanya butuh 5 detik. Kau pikir kau sedang apa? Aku, Bima, hanya dengan menjentikan jariku, bisa mengangkat keluargamu, keluarga Surya, ke puncak tertinggi Nusantara Agung. AYQ, siap mengorbankan nyawanya untukku. Jadi, mengapa aku tidak boleh membalasnya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 5 detik. Hanya itu yang kuperlukan. APA kau masih tidur atau hanya berkhayal? Siapapun bisa bicara besar. 5 detik, itu bahkan tidak cukup waktu untuk memilih lokasi kuburanmu. Bahkan suamiku, Arya, perlu merencanakannya dengan hati-hati. Apalagi makhluk kecil sepertimu. Kalian semua salah. Pria yang berdiri di hadapanmu bisa meruntuhkan pegunungan Kunlun yang perkasa dan mencabut naga dari kedalaman laut. Di dunia ini, tidak ada yang Tuan tidak bisa lakukan. Tuan, sudah selesai. Tuan. 5 penghalang jalan, keluarga Gao telah dihancurkan. Tuan. 5 penghalang jalan, keluarga Du telah dihancurkan. Tuan. 5 penghalang jalan, keluarga Zhong telah dihancurkan. Tuan. 5 penghalang jalan, keluarga Tuoba telah dihancurkan. Tuan. 5 penghalang jalan, keluarga Agung telah dihancurkan. Mereka semua hilang. Musnah. Bagaimana ini mungkin? 5 pesaing terbesar kita, hancur total. Bukankah ini berarti keluarga kita, keluarga Surya, akan segera melesat tanpa halangan apapun? Aku tidak percaya. Dia? Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Keluarga Yates kami sudah menghabiskan waktu 50 tahun, tapi tetap saja gagal. Dia bisa melakukannya hanya dalam 5 detik. Kami sudah bersusah payah. Kami dari keluarga Arya, tapi hasilnya 0 besar. Dia cuma butuh 5 detik. Apa artinya ini? Aku jadi bahan lelucon? Memang benar. Semua media memberitakannya. Ini beneran terjadi. Hebat banget. Kamu benar-benar dapat pria yang baik. Aku terlalu picik. Aku sama sekali meremehkan Bima. Dia ini siapa sih sebenarnya? Masa dia bisa bandingin sama aku, Arya? Dia adalah anggota keluarga Arya, yang jenius sekali dalam 1000 tahun. Arya. Tekanannya sangat kuat. Tekanan seperti ini, Bima jadi terlihat sama sekali tidak berarti. Salam, Tuan Muda Arya. Setiap gerakanmu penuh dengan wibawa ilahi. Arya, kekuatanmu kok bisa berkembang secepat ini? Kamu sudah mencapai tingkat setengah dewa. Akhirnya kamu datang. Kalau bukan karena dia ikut campur, keluarga Yates ini sudah lama kami tuntaskan. Dituntaskan? Nona. Maksudmu apa? Jangan-jangan kamu mau bilang, ya kan, makhluk kecil, kalau rencana keluarga Arya untuk menyatukan Nusantara Agung harus dilaporkan ke kamu? Enaku. Kamu. Beraninya kau membunuhnya, Tuan Muda Arya.
Apa maksudmu ini? Mengapa kau melakukan pembunuhan di upacara keluarga Ayu? Sekampilan Makhluk Kessel. Awalnya, suamiku berniat melenyapkan 5 keluarga besar. Tapi siapa sangka? Ada yang mendahului. Itu malah lebih baik. Dengan begini, setelah kita habisi keluarga Ayu, keluarga Arya akan menjadi penguasa ibu kota. Saat itu tiba untuk berkuasa sebagai raja. Apa susahnya itu? Apakah bangsawan dan jenderal punya hak istimewa sejak lahir? Dengan kekuatanku sekarang, aku bisa memicu pemberontakan di seluruh ibu kota. Apa susahnya itu? Wawa, kau pikir sungguh aku tidak ada? Arya, benarkah kau memberontak? Hanya karena kau dari keluarga Arya? Ya, benar, karena keluarga Arya. Dan karena aku memiliki wibawa seorang abadi, dan karena cincin di tanganku ini, cincin jangkauan langit. Jika cincin jangkauan langit ada di tanganmu, berarti kau punya hubungan dengannya. Kembalikan pada pemilik sahnya. Dan kau akan menerima keberuntungan yang berbeda. Mengapa tidak? Gunakan untuk membangun Nusantara Agung bersama. Dunia ini, milik mereka yang mampu. How? Kau pikir kau layak? Baiklah. Arya, hari ini aku, Marskal Phoenix, Akan membunuh seorang abadi dengan tangan kosong. Kalau begitu, kebunuh kau dulu. Arya telah mencapai tingkat setengah dewa. Marskal Phoenix adalah pilar Nusantara Agung. Mereka berdua pasti sangat kuat, kan? Hanya 2 orang lemah yang saling serang. Tidak ada yang layak ditonton. Marskal, cuma segitu? Cincin jangkauan langit ini terlalu kuat. Mari. Siapa berikutnya? Marskal sudah dikalahkan. Ini. Kita harus bagaimana? Ew, apakah keluarga Yates kita benar-benar direct Durkin untuk dimusnahkan? Wanita itu bahkan tak bisa menyentuh sehelai rambut pun dari suamiku. Marskal APA, pilar negara apa? Pada akhirnya, aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih telah membuat dunia bela diri menghilang. Kalau tidak, bagaimana mungkin keluarga Arya bisa melaju dengan begitu tak terbendung? Dan semudah ini? Sekarang, aku akan memberimu kesempatan, tunduk, atau mati. Kekuatan Ilahi Tuan Muda Tak tertinggi, kekuasaannya mengguncang alam semesta, untuk 10.000 generasi, satukan kerajaan. Kekuatan Ilahi Tuan Muda Tak tertinggi, satukan kerajaan. Aku mohon suamiku naik ke alam keabadian. Satukan kerajaan. Masih ada yang menolak berlutut? Kau pasti Ayo. Sungguh kecantikan yang luar biasa. Bagaimana kalau kau bergabung dengan haremku, sebagai selirku? Entah aku hidup atau mati, Bima akan selalu menjadi satu-satunya bagiku. Bima. Jadi, kau pasti Bima. Kau pikir, kau punya sesuatu yang istimewa, sejak aku tiba. Kau tidak berani mengikapkan seperti hadapan. Aku hanya ingin melihat betapa bodohnya dan dungunya seseorang bisa. Tapi hari ini, kau benar-benar membuka mataku. Dengar baik-baik, aku akan jelaskan dengan jujur. Pria yang berdiri tepat di depanmu itu, Bima ini, sebenarnya adalah tuan dari 9 penguasa naga. Dan dia juga adalah tuan sejati dari cincin jangkauan langit yang ada di tanganmu itu. Dialah yang menyambar nuklir dari langit dengan tangan kosong. Dia adalah penjaga sejati Nusantara Agung. Dengan kehadirannya di sini, aku ini cuma prajurit kecil di garis depan. Hanya itu saja. Bahkan jika aku kalah, takkan gentar sedikit pun. Bima, katakan padaku, benarkah kau penguasa langit laut utara yang legendaris itu? Penguasa langit. Ya benar. Cara dia menyembuhkanku tadi. Aku merasakannya. Itu ilahi. Tidak mungkin. Phoenix, cukup dengan kebohonganmu, Phoenix. Tentu saja tidak mungkin. Kau pikir aku ini cuma anak orang kaya? Aku sudah melakukan riset. Kalau tidak, keluarga Aryaku takkan pernah memberontak. Lalu bagaimana denganmu? Kau menghilang selama 6 tahun, lalu tiba-tiba muncul lagi sekarang. Beri kau 60 tahun, 600 tahun. Kau takkan pernah menggapai kekuatan sirang abadi. 600? Tentu saja bukan 600 tahun. Aku, Bima, menyeberangi 10.000 tahun untuk kembali ke dunia ini. Kakak, kesabaranku sudah habis. Jika kau tidak mau berlutut, kau mati. Ini tidak mungkin. Hancur, sialan. Hancur. Apa orang tuamu tidak mengajarkanmu tata krama? Mongkong bini di kola. Itu sangat tidak sopan. Tidak mungkin, aku ini setengah dewa. Bagaimana mungkin kau bisa menangkapku? Ini tidak mungkin terjadi. Di seluruh Nusantara Agung, puncak kultivasi adalah alam setengah dewa. Bahkan jika kau juga setengah dewa, Bima, suamiku setidaknya seharusnya bisa bertahan melawanmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku adalah setengah dewa, karena dunia ini hanya mengizinkan kultivasi hingga tingkat setengah dewa. Tapi dia setengah dewa, hanya karena energi abadi yang luar biasa di dalam cincin jangkauan langit. Potensi maksimalnya tidak akan pernah melebihi setengah dewa. Kau sudah sembuh. Hanya dengan mengambil kembali cincin jangkauan langit ini, aku baru akan benar-benar memulihkan roh primordialku. Aku adalah penguasa langit. Penguasa langit laut utara, kumohon, kasihanilah. Jangan hancurkan dunia ini. Jangan luapkan amarahmu. Apa itu? Suara APA. Siapa yang bermain-main di sini? Munculkan dirimu. Suara itu dipenuhi dengan esensi ilahi dari jalan langit. Bahkan jalan langit sendiri memohon ampun. Dia benar-benar seorang penguasa langit. APA. Keluarga agungku. Ternyata selama ini bermusuhan dengan seorang abadi. Bima, penguasa langit laut utara. Aku salah.
Kumohon kasihanilah aku, keluarga agungku. Sudah, membayar harga yang mengerikan untuk ini. Mohon berbesar hatilah, Anda adalah seorang abadi. Aku mohon beri aku satu kesempatan untuk berubah, kumohon. Penguasa langit, aku salah. Aku akan melayanimu dengan setia. Aku mohon pengampunanmu, penguasa langit. Ya. Phoenix, apa yang harus kita lakukan? Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Demengerti, penjaga, bawa mereka pergi. Ampuni kami, abadi. Penguasa langit, ampuni kami, penguasa langit. Kumohon, penguasa langit. If you says, bukankah sekarang saatnya untuk mengumumkan pewaris keluarga Ayu? Ya, sudah saatnya. Dengan ini saya umumkan bahwa pewaris keluarga Ayu adalah Ayu. Bagus. Terima kasih, Nenek. Aku akan mengelola keluarga Ayu dengan baik. Maka sekarang saya secara resmi meminang Ayu dari keluarga Anda. Apakah Anda setuju? Setuju. Tentu saja kami setuju. AYQ. Selama bertahun-tahun ini, aku membiarkanmu menderita. Sekarang aku secara resmi menjadikanmu istriku. Maukah kau menikah denganku? Aku belum memutuskan. Jangan kira hanya karena kau mengambil kesempatan dariku, lalu aku sudah jadi milikmu. Kau bahkan tidak mengenalku. AYQ. Selama bertahun-tahun ini, aku telah melalui begitu banyak hal. Lebih dari yang bisa kau bayangkan. Berapa lama aku mencarimu? Berapa lama? Aku melihatnya. Aku melihat semuanya. Aku tak pernah membayangkan bahwa selama 10.000 tahun, kau tak pernah menyerah, mencariku, bahkan dengan risiko kematian. Bahkan setelah kau menjadi penguasa langit, kau masih menghadapi mau untuk kembali. Bima, aku mencintaimu.